mengungkap misteri perempuan-perempuan dalam Lagaligo. Boleh berikan aplaus yang luar biasa. Dan tentunya rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini diselenggarakan oleh Jaringan Gender Indonesia dan didukung oleh Prodi Gender dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Pusat Studi Kependudukan dan Gender Universitas Hasanuddin, Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin, Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin, Makassar International Writer Festival, Rumata Art Space, Himpunan Mahasiswa Sosiologi UNM, Lembaga Kajian Ilmiah Mahasiswa Bertakwa UNM, Kohati Batko Sulawesi Selatan, Yayasan Melatis, Komunitas Ininawa, Blogger Angin Mamiri, Penerbit Buku Kabisat, Dewan Kesenian Sulawesi Selatan, AAS Foundation, serta media partner dari Unhas TV, fajar.co.id, dan anisa.co. Dan yang paling penting, digagas secara langsung oleh inspirator perempuan hebat Sulawesi Selatan, Ibu Profesor Dr. Nur Hayati Rahman, MS. Hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa ada 3 buku yang akan diluncurkan pada pagi hari ini yang menggambarkan suatu rentetan berkesinambungan dalam sejarah dan kebudayaan orang Bugis yang menjadi saksi zaman dan digagas langsung oleh ibunda kita tercinta Profesor Dr. Nur Hayati Rahman. Dan tentunya besar harapan dari beliau untuk penikmat buku ini atau pembaca buku ini, terutama generasi muda, bisa memahami sejarah, budaya, dan kiprah intelektual perempuan di Indonesia. Dan kami sampaikan bahwa di akhir acara akan ada pengundian door prize berupa buku gratis bagi peserta yang beruntung. Jadi saat registrasi tadi telah diberikan nomor undian, silahkan disimpan baik-baik Bapak dan Ibu teman-teman sekalian. Nanti akan diundi bagi peserta yang beruntung untuk mendapatkan buku gratis dari Prof. Nur Hayati. Dan bagi peserta yang tidak beruntung, kita adakan real IG competition. Jadi silahkan merekam selama acara berlangsung, dibikin satu video kreatif, diupload di Instagram masing-masing dalam bentuk reel, kemudian di-mention ke Instagram Jaringan Gender Indonesia @jaringan_gender. Bisa Bapak Ibu lihat juga di layar sebelah kanan dan kiri saya. Ada gender dan pembangunan, kemudian Unhas TV Official, dengan menyertakan hashtag di captionnya seperti yang Bapak dan Ibu lihat di samping kanan kiri saya. Baik, hadirin yang berbahagia, pada hari ini Sabtu 22 Februari 2025 telah hadir bersama di tengah-tengah kita yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili Ibu Dotranda Purmawati M. Hum. Terima kasih, selamat datang Ibu. Yang kami hormati pula Ibu Profesor Dr. Nursini SEMA, Kepala Prodi Magister Gender dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Selamat datang dan terima kasih Ibu Prof. Yang kami hormati narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini, ada Ibu Profesor Dr. Nur Hayati Rahman MS, penulis sekaligus guru besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Ibu Basia SSMA, akademisi Fakultas Ilmu Budaya dan tim penerjemah Lagaligo, dan Bapak Faisal Odang SSM Hum, sastrawan, akademisi, dan tim penerjemah Lagaligo. Boleh berikan aplaus yang luar biasa untuk ketiga narasumber kita. Kami sampaikan terima kasih telah berkenan hadir Bapak dan Ibu. Yang tak kalah luar biasanya, ada panelis-panelis hebat kita hari ini, Ibu Aflina Mustafaina SAG MSI, Ibu Irmawati Puan Mawar SSI, dan Bapak Supratman SS MSc PhD, serta seluruh hadirin tamu undangan yang kami hormati pula. Sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Paling bisa ambil obat. Iya. Iya. Hadirin dimohon duduk kembali. Mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa yang akan dipandu oleh saudara Musli Nur Husain STP. Kepada saudara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkanlah saya untuk memandu pembacaan doa kita pada kesempatan kali ini. Ya Allah, ya Mudabbir, Engkau yang mengatur alam semesta dengan mizan keseimbangan hingga alam ini tertata dengan indah. Engkau yang membuat ruang dialog dengan malaikatmu untuk membincangkan makhluk representasi manusia dalam ciptaan Adam. Engkau yang memberi mandat kepada Adam dan keturunannya sebagai khalifah, pemimpin, setelah Engkau memberikan kemampuan menerima al-asma sebagai simbol ilmu pengetahuan. Jadikan kami pelanjut Adam yang memiliki kemampuan intelektual, spiritual, dan akhlak, sehingga kami dapat menata komunitas kami menjadi pusat al-asma yang membumikan nilai-nilai ilahiyah dalam setiap geraknya. Ya Allah, alimul ghaibi wasyahadah, pemilik alam gaib dan alam nyata. Engkau menitip tanda pada ciptaanmu, tanda atau ayat ciptaanmu seirama dengan ayat firmanmu. Engkau tantang kami dengan perintah membaca sebagai firman perdanamu, lalu Engkau menyuruh kami dengan kalam untuk menulis ayat-ayatmu. Usia kami tak cukup banyak mengkaji dan meneliti tandamu yang tercipta dalam ayat-ayat kauniyahmu dan yang tertulis dalam ayat-ayat kauliyahmu. Waktu kami tak cukup memadai untuk menoreh dalam tulisan buku dan jurnal akan rahasia terpendam dari ayat-ayatmu. Karena itu ya Allah, ya Muhit, Tuhan yang maha tak terbatas, anugerahi kami spesialisasi ilmu yang bermanfaat
disertai dengan keikhlasan mengajarkan dan mengembangkannya. Sebab Nabi-Mu bersabda, esensi manusia ada pada ilmu, nilai ilmu ada pada aplikasi, dan kualitas aplikasi ada pada ketulusan. Anugerahi kami hati yang jernih, agar kami produktif dalam berhikmat, produktif dalam bergerak, dan produktif dalam mengabdi. Ya Allah, Ya Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, jadikanlah acara peluncuran buku sebagai pintu dan langkah awal bagi kami untuk membaca dan mengkaji ayat-ayat-Mu, sehingga kami dapat bertindak harmonis pada diri kami, pada sesama kami, dan kepada setiap makhluk saudara sepenciptaan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan gender Indonesia. Kayak di luar negeri ya. Hadirin yang berbahagia, abang pelajari kami mohon gender-gender. perkenan untuk memberikan sambutan Ketua Panitia dari Jaringan Gender Indonesia, Ibu Nurul Fajri SE. Kepada Ibu Nurul kami persilahkan dengan hormat. Benar kira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Bidang Sejarah dan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Anda Purmawati M. Hum. Yang terhormat Ibu Ketua Program Studi Gender dan Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Nursini SEMA. Yang terhormat Bapak Andi Bitara Palaguna, selamat datang Bapak. Yang saya hormati narasumber beserta penulis ketiga buku yang akan kita luncurkan pada hari ini, Ibu Basia SSMA, Bapak Faisal Odang SSM Hum. Yang saya muliakan ketiga panelis yang telah bersedia hadir pada hari ini sebagai penanggap 3 karya buku yang diluncurkan, Ibu Irmawati Puan Mawar, SSI, Ibu Aflina Mustafaina SHG MSc, dan Bapak Supratman SS MSc PhD. Yang saya sayangi, teman-teman panitia pelaksana yang sangat militan, yang mencurahkan kasih sayangnya sehingga acara ini bisa terlaksana. Dan saya banggakan pula Bapak Ibu hadirin yang hadir bersama-sama kita di sini di Aula Unhas TV. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, serta kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat beliau, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan peluncuran buku dengan tema Bertamasya ke Masa Silam Mengungkap Misteri Perempuan-Perempuan dalam Lagaligo. Selaku Ketua Panitia, sekaligus mewakili Ibu Direktur Jaringan Gender Indonesia, Ibu Lili Dewi Candinegara, izinkan saya mengucapkan terima kasih dari hati yang tulus. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan supporter dari program studi gender dan pembangunan, atas dukungan dan kolaborasi yang sangat bermanfaat ini bersama dengan Jaringan Gender Indonesia. Jaringan Gender Indonesia merupakan sebuah lembaga yang sebenarnya telah lama berdiri, namun kemudian baru diinisiasi kembali dan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan kita tentang gender. Pengetahuan tentang gender mungkin bisa datang dari berbagai arah penjuru dunia, membawa misi ideologi. Namun kita tidak boleh lupa bahwa terdapat akar budaya dengan nilai filosofis dan telah eksis secara lokal. Spirit kami dari Jaringan Gender Indonesia pada peluncuran buku kali ini
Khususnya buku terkait tokoh Cholik Pujie, intelektual penggerak zaman, merupakan tokoh perempuan lokal yang menunjukkan bahwa sejak abad ke-19 telah tumbuh budaya literasi di tengah masyarakat, khususnya dengan keterlibatan peran dan ketokohan perempuan. Akhir kata dari sambutan ini saya ingin berterima kasih kepada para kolaborator yang juga telah bekerja sama menyukseskan kegiatan ini. Program Studi Gender dan Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Pusat Disabilitas Unhas, Keluarga Ika Unhas, Makassar International Writer Festival, Rumata Art Space, LKIMB UNM, Hima Sosiologi UNM, Kohatibat Kosulsel, Yayasan Melatis, Ininawa, Dewan Kesenian Sulawesi Selatan, Penerbit Kabisat, Blogger Anging Mamiri, dan AAS Foundation. Juga kepada para media partner, terima kasih yang telah turut menyukseskan kegiatan ini, kepada Unhas TV, fajar.co.id, Harian Fajar, dan Buletin Anissa. Selaku pelaksana kegiatan, kami mohon maaf jika terdapat ketidaknyamanan Bapak Ibu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Mohon kekurangan ini tolong dimaafkan, semoga ruang-ruang edukasi selalu membawa kemaslahatan bagi kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nurul. Selanjutnya mohon perkenan memberikan sambutan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan atau yang mewakili Ibu Dr. Dotranda Purmawati M. Hum. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum kami menyampaikan sambutan kepada Dinas Kebudayaan dan Kepesertaan Provinsi Selatan, kami menyampaikan permohonan maaf beliau karena tidak sempat hadir di tengah kita karena pada hari ini ada kegiatan yang sama pentingnya dengan kegiatan kita pada pagi hari ini. Sambutan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Program Studi Magister Gender dan Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Ibu Profesor Dr. Nursini SE.MA. Yang terhormat Profesor Dr. Nur Hayati Rahman MS, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Yang saya hormati Direktur Eksekutif Jaringan Gender Indonesia atau yang mewakili. Yang saya hormati para panelis, para penulis, panitia pelaksana kegiatan, dan hadirin yang sama berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, serta kekuatan, kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan peluncuran buku Lagaligo. Hadirin yang berbahagia, kami atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sangat mengapresiasi atas terlaksananya peluncuran buku Lagaligo menurut naskah NBG 188 Cholik Pujie, intelektual penggerak zaman, dan Aku di Antara Santri dan Tradisi. Dengan mengambil tema bertamasya ke masa silam dengan mengungkap misteri perempuan-perempuan dalam Lagaligo, yang tentunya hal ini sebagai wujud pelestarian kebudayaan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Sulawesi Selatan dengan segala kearifan lokal yang dimiliki menjadikannya sebagai salah satu provinsi yang patut untuk diperhitungkan baik di kancah nasional maupun internasional. Dengan ragam budaya, adat istiadat dan seni yang dimiliki oleh masing-masing daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Hadirin yang kami banggakan, Lagaligo adalah sebuah karya sastra masyarakat Bugis, merupakan karya sastra terpanjang di dunia dan telah ditetapkan UNESCO sebagai Memory of the World. Karya sastra Lagaligo adalah karya sastra istana sentris, namun mahakarya yang lahir pada abad ke-14 tersebut sudah terkandung nilai kemanusiaan, pentingnya bermusyawarah, kesetaraan gender, dan termasuk pentingnya suara perempuan didengar. Dapat kita pahami bahwa lewat karya sastra Lagaligo memperlihatkan bagaimana konsep keadilan gender dijalankan. Salah satu isu gender yang secara tidak langsung disampaikan adalah melibatkan perempuan dalam mengambil sebuah keputusan besar. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, dalam karya sastra Lagaligo menunjukkan bahwa perempuan memiliki eksistensi sebagaimana halnya laki-laki. Eksistensi tersebut mengejawanta dalam berbagai bentuk yang menggambarkan berbagai bentuk perempuan-perempuan sebagai makhluk yang memiliki kesadaran sebagai manusia dan berusaha menunjukkan kepadanya di dunia. Eksistensi perempuan yang terdapat dalam Lagaligo masih sangat relevan dengan konteks masa kini, sehingga pelestarian Lagaligo tidak semata untuk kepentingan aksara lontara, tetapi juga pentingnya melestarikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, khususnya terkait nilai-nilai gender. Bapak Ibu yang saya banggakan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Nur Hayati Rahman MS yang telah membuat buku tentang Lagaligo. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlanjut terus-menerus. Dan seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan ini, semoga kegiatan ini dapat menjadi tonggak kejayaan bagi warisan budaya kita, khususnya dalam pelestarian budaya, agar tidak punah dan tetap lestari sesuai dengan zamannya, sehingga dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi segala upaya kita dalam melestarikan kebudayaan di Sulawesi Selatan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Insinyur Haji Muhammad Arafah STMT. Terima kasih banyak Ibu. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini Kepala Prodi Gender dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Ibu Profesor Dr. Nursini SE MA. Kepada Profesor Nursini kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih pindah ini, tidak dilihat saya. Saya secara pribadi dan juga sebagai KPS Magister Gender sangat bahagia sekali pada hari ini. Dan tentu saja hadirin semua dan terutama kepada Ibu Profesor Nur Hayati, terima kasih banyak Prof telah memberikan suatu kegembiraan bagi Prodi Gender. Tentu saja yang pertama-tama kami sambut Bapak
Ibu Kepala Dinas, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Ibu Dr. Anda Purmawati M. Hum. Terima kasih Bu telah hadir. Kemudian yang kedua adalah narasumber untuk kesempatan ini adalah Bapak Andi Bitara Palaguna. Enggak hadir. Direktur Eksekutif Jaringan Gender Indonesia, tentu saja ini adalah mahasiswa Prodi Gender, Ibu Lili Candinegara, yang dalam hal ini diwakili oleh Nurul Fajri sebagai Ketua Pelaksana. Kemudian yang terhormat tentu saja kepada narasumber lainnya Ibu Basiah SS MA. Terima kasih Bu hadir pada kesempatan ini. Bapak Faisal Odang SS M Hum, dan kemudian Ibu Irmawati Puan Mawar. Terima kasih banyak Bu telah hadir. Ibu Alpina Mustafaina SAG MSI. Terima kasih Bu selalu hadir bersama kita. Bapak Supratman SS MSc PhD. Ya, makasih banyak. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberi kekuatan dan kesehatan sehingga pada hari ini kita hadir bersama dalam mengikuti peluncuran buku yang ditulis oleh guru besar Fakultas Ilmu Budaya dan juga sekaligus dosen guru besar program Magister Gender dan Pembangunan, Ibu Profesor Nurhayati Rahman, dalam hal karyanya, dan sehingga pada hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Dan tentu saja saya tidak mengetahui persis ketiga isi buku ini, tetapi yang perlu saya sampaikan sebagai Ketua Program Studi Gender dan Pembangunan bahwa dengan adanya event seperti ini ternyata membuat banyak orang yang lebih mengenal lagi yang namanya program studi gender dan pembangunan di Unhas Prof. Terima kasih banyak Prof. Nurhayati ya telah menyumbangkan buah pikirannya. Dan itu juga adik-adik mahasiswa, kebetulan di angkatan ini sangat ketemu semua ya yang agresif, dan mudahan nanti mahasiswa yang lainnya itu bisa lebih agresif lagi. Ketemu agresif dengan agresif saya juga tidak tahu bagaimana menceritakannya. Dan tentu saja ini juga adalah satu mata kuliah di program studi gender itu adalah gender dan budaya. Dan diajarkan langsung oleh Prof. Nurhayati Rahman. Dan selama ini sudah puluhan tahun Prof ya mengajar di Prodi Gender. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini beliau memberikan sebuah apresiasi kepada program studi gender dengan menghasilkan 3 buah karya ilmiah. Tidak semua dosen bisa seperti itu Prof. Terima kasih banyak Prof ya. Karena saya sendiri ada buku tapi tidak berani dalam hal meluncurkannya. Artinya belum berani untuk dibaca oleh semua orang. Nah ternyata alhamdulillah Prof. Nurhayati bisa menghasilkan 3 buah buku, bukan 1 ya, 3 buah buku ini secara bersamaan kita luncurkan pada hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang ditulis oleh Prof. Nurhayati adalah menjadi inspirasi buat generasi muda khususnya ya, dosen-dosen muda khususnya. Prof. Nurhayati tadi mengatakan tinggal 3 tahun saya pensiun ya, jadi ini suatu hal yang luar biasa menurut saya dalam apalagi umur beliau masih sempat menulis ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa bagaimana kita ini anak-anak muda ya, tentu saja kita harus berkali-kali lipat ya dengan apa yang telah dibuat oleh Prof. Nurhayati Rahman. Nah kemudian apa yang kita relevansikan dengan program studi magister ini gender adalah
ternyata di dalam buku itu menggambarkan bahwa ternyata peran perempuan itu sudah ada sejak zaman dahulu kala ya dalam sejarah, dengan melihat bahwa bagaimana peran dan posisi perempuan dalam kehidupan kemasyarakatan, bahkan dinamika perempuan sampai saat ini masih juga relevan. Dan itu mungkin yang menjadi nanti topik-topik diskusi bahwa perempuan, gender yang kita maksud di sini adalah bukan hanya dari bukan seks dari sisi laki dan perempuan, tapi bagaimana peran dan posisi perempuan di dalam kehidupan kemasyarakatan, bahkan nanti ini sampai mengglobal. Nah, buku Lagaligo ini Prof sudah lama juga saya dengar ya, tetapi saya belum pernah melihat apa isi dan cerita di dalamnya. Semoga dengan melalui kegiatan peluncuran ini kita bisa sama-sama untuk menyimak, lalu kemudian kita mendengarkan, menyimak dan kemudian mengambil, memetik hikmah apa yang ada di dalam buku tersebut, kemudian kita kembangkan, eksplor secara lebih luas di dalam dunia pendidikan dan juga dalam pengabdian dan kegiatan penelitian kita sebagai mahasiswa, dan juga di lembaga-lembaga lainnya bisa dalam hal memberikan kontribusi di dalam dunia pembangunan. Nah, tentu saja saya kira bahwa kegiatan ini kami sebagai prodi gender tidak berhenti sampai di sini Prof ya, dan semua teman-teman atau dosen-dosen yang lain yang sempat hadir, mudah-mudahan yang ada relevansinya dengan gender ya bisa kita diskusikan secara bersama, kita bisa kembangkan lebih luas agar supaya kita bisa lebih memperkenalkan bahwa peran perempuan dan laki-laki di dalam kehidupan itu adalah mempunyai akses yang sama. Tidak ada perbedaan dari sisi peran dan apalagi kesempatan di dalam hal mengakses sumber daya, mengakses dalam berbagai macam di bidang pembangunan. Nah, sekira tentu saja saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada para peserta, kepada para panitia hadirin yang telah hadir pada kesempatan ini. Dan sebelum kita sampai pada mendengarkan, saya kira tidak sabar lagi kepada para hadirin untuk mendengarkan apa sebenarnya substansi yang akan dibahas di dalam 3 buku ini. Maka kami dalam hal ini Ketua Prodi Gender dan Pembangunan izinkan membuka secara resmi peluncuran buku ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah, semoga peluncuran buku ini berjalan dengan lancar dan apa yang kita harapkan dapat ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita saksikan bersama pemukulan gendang sebagai simbol dibukanya acara peluncuran buku pada pagi hari ini. Kepada Prof. Nursini dipersilahkan. Hadirin yang berbahagia, kami mengundang kembali Ibu Dr. Dotranda Purmawati M.Hum untuk maju ke depan bersama dengan Prof. Nursini SEMA untuk kita bersama-sama menyaksikan pemberian buku yang akan diberikan oleh Ibu Prof. Nur Hayati Rahman MS kepada Ibu Profesor Dr. Nursini MA dan dilanjutkan dengan pemberian buku oleh Ketua Panitia Jaringan Gender Indonesia Ibu Nurul Fajri kepada Ibu Dotranda Purmawati M.Hum.
Mungkin Prof. Nur Hayati boleh tetap di tempat, Prof. Mohon untuk tetap di tempat, ibu-ibu cantik. Kami mengundang teman-teman media untuk mengambil sesi foto bersama. Tampilkan senyum yang paling cantik dari ibu-ibu Prof, Dokter. 1, 2, 3. Sekali lagi. Dan bagi teman-teman yang mengikuti Real IG Competition, boleh menjadi momen menarik untuk dibuat reels. Akan ada hadiah e-money bagi pemenang video kreatif untuk 3 orang paling kreatif hari ini. Boleh berikan aplaus yang luar biasa. Terima kasih banyak. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan bersama persembahan musik tradisional Tobalo dari Dewan Kesenian Sulawesi Selatan. Selamat menyaksikan.
masih mana we puang uakelongi atogai makeda alai masih maridenda masih mana we puang uakelongi atogai makeda
Cek. Bapak Ibu, tamu undangan yang berbahagia, rangkaian acara selanjutnya kami persilahkan kepada moderator untuk mengambil alih sesi diskusi. Kepada Ibu Imtihana Inaya SE, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk MC kita hari ini? Oke, terima kasih. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, suatu kehormatan bagi saya bisa berdiri di hadapan para tamu undangan. Mohon izin Bapak Ibu. Saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada para hadirin, Bapak Ibu sekalian beserta rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada hari ini. Dan ada juga yang bergabung via Zoom hari ini. Bagaimana kabarnya? Sehat ya, bersemangat. Oke. Kami ucapkan selamat datang di acara peluncuran buku dengan tema Bertamasya ke Masa Silam, mengungkap misteri perempuan-perempuan dalam Laga Ligo. Para hadirin yang berbahagia, jadi hari ini kita akan membahas ketiga buku sekaligus. Jadi yang pertama ada buku Laga Ligo Jilid 4 menurut naskah NBG Book 188. Buku kedua, Retna Kencana, Coli Pujie Arung Pancanatoa, Intelektual Penggerak Zaman. Dan buku ketiga ada Aku di Antara Santri dan Tradisi. Dan tentu ketiga buku yang luar biasa ini ditulis oleh Profesor Dr. Nur Hayati Rahman MS. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, para hadirin, sebagai informasi di awal sebelumnya saya menyampaikan bahwa hari ini kita akan membagi ketiga sesi. Jadi sesi pertama kita akan bersama narasumber, ada Prof. Nur Hayati, ada Ibu Basia, Bapak Faisal Odang, dan Ibu Irmawati nantinya di sesi pertama. Kemudian sesi kedua kita akan bersama panelis, nantinya ada Bapak Supratman dan Ibu Aflina. Dan tentu sesi ketiga adalah sesi bagi para audiens untuk mengajukan pertanyaan. Maka mari kita saksikan acara ini dengan hikmat dan tentu silakan menyiapkan pertanyaan yang menarik. Akan ada souvenir dari Jaringan Gender Indonesia bagi penanya terpilih. Oke, baik para hadirin. Langsung saja kita akan masuk ke sesi pertama. Kami akan mengundang narasumber kita, Prof. Nur Hayati, namun sebelum naik ke panggung, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu sosok yang luar biasa hari ini. Jadi Profesor Dr. Nur Hayati Rahman merupakan guru besar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin yang telah mendedikasikan hidupnya untuk penelitian dan pelestarian budaya. Beberapa kali menjadi profesor tamu di berbagai universitas ternama dunia. Salah satunya di Hankook University, Korea Selatan, dan Osaka University di Jepang. Penghargaan bergengsi juga beliau raih. Salah satunya sebagai penyelamat budaya Laga Ligo dan tradisi bertutur dari Taman Ismail Marzuki. Kemudian Satya Lancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia atas 30 tahun pengabdiannya sebagai pegawai negeri. Kemudian tahun 2022 beliau kembali mendapat apresiasi dari Kala Award dalam bidang kebudayaan dan pendidikan yang hanya dilakukan sekali dalam 10 tahun oleh Kala Group. Baik, langsung saja para hadirin, mari kita sambut dengan hangat Profesor Dr. Nur Hayati Rahman MS. Dengan hormat kami persilakan untuk naik ke panggung. Assalamualaikum Prof. Baik, selanjutnya para hadirin, Prof. Nur Hayati untuk sesi pertama beliau tidak sendiri.
kita akan mengundang narasumber kedua, yaitu kepada Ibu Basia SSMA untuk naik ke panggung. Kepadanya kami persilakan. Ibu Basia merupakan alumni jurusan Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Melanjutkan S2-nya pada konsentrasi Filologi Universitas Gadjah Mada. Aktif mengajar, meneliti, dan juga menulis buku. Salah satunya Lagaligo NBG Book 188 Jilid 3 dan 4. Selanjutnya kami mengundang kepada Bapak Faisal Lodang SSM Hum untuk bergabung bersama kami. Beliau menulis fiksi, puisi dan juga esai. Beberapa karyanya adalah Puya Kepuya dan Raymond Carver terkubur mie instan di Iowa. Beliau merupakan dosen di Departemen Sastra Indonesia Universitas Hasanuddin dan meraih penghargaan sebagai sastrawan muda Majelis Sastra Asia Tenggara 2023. Dan terakhir, mohon kesediaannya kepada panelis kita, penanggap buku Lagaligo, kepada Ibu Irmawati Puan Mawar SSI, kami persilakan. Beliau merupakan sarjana sains yang memilih berkarir sebagai jurnalis. Sebagian besar karyanya ditulis ulang menjadi buku bacaan anak, yaitu Emi Selan Perempuan di Palagan, Mak Nenek Menjenguk Leluhur di Patene. Dan beliau pernah meraih penghargaan Program Google News Innovation Challenge 2022. Baik. Ya, terima kasih Kakak Panitia. Baik, para hadirin, di depan kita sudah hadir keempat narasumber sekaligus panelis. Jadi saya terlebih dahulu, kita awali dari Prof. Nur Hayati terlebih dahulu. Mohon izin Bu, silakan untuk memberikan pengantar terkait ketiga karyanya yang luar biasa hari ini. Kepada Prof. Nur Hayati dengan hormat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi yang terhormat Ibu Kepala Prodi Gender dan Pembangunan. Alhamdulillah bisa hadir bersama kita pada pagi hari ini yang mewakili Bapak Kepala Dinas Kebudayaan yang sebetulnya teman seperjuangan saya dulu dalam menyelamatkan naskah-naskah kuno di Sulawesi Selatan bersama dengan Bapak Dr. Muhlis Paini tahun 1990-an. Ini adalah reuni saya berdua dengan beliau. Para anak-anakku semua, para sahabat-sahabat, sebetulnya ini surprise banget buat saya. Buku ini baru terbit bulan lalu. Sebetulnya rencana habis Lebaran, tapi anak-anak saya di Prodi Gender, khususnya yang tahun ajaran 2024 ini sangat antusias dan sudah mau melakukannya sesegera mungkin. Saya tidak yakin anak-anak saya bisa melaksanakannya dengan waktu yang sangat singkat. Mungkin ya, cuma kerja 3 minggu. Biasanya kalau seminar atau peluncuran buku saya minimal 3 bulan waktu yang saya gunakan untuk persiapannya. Nah ini ya kejutan banget buat saya. Terima kasih kepada anak-anak saya yang bisa melaksanakan kegiatan ini dalam waktu yang singkat. Tepuk tangan dulu buat jaringan.
saya juga sangat senang tadi ada sumbangan musik dari WR3 Universitas Negeri Makassar. Ini Ananda semua. Ada titipan buku buat WR3. Insya Allah beliau ditakdirkan menjadi WR3, tapi sebenarnya dia seniman besar. Ya, dia ikut main musik pada pemutaran laga Ligo keliling dunia yang disutradarai oleh Robert Wilson. Salah satu pemain musiknya adalah pimpinan Dewan Kesenian Sulawesi Selatan saja yang sekarang yang merangkap sebagai WR3 Universitas Negeri Makassar. Yang dipentaskan tadi itu adalah diambil dari diinspirasi ya, karena tidak persis sama dari musik Suli Lontar, namanya dari suku Bale, yaitu salah satu suku terasing di Sulawesi Selatan yang menetap di Gunung Pujananti, Kabupaten Baru. Mirip banget tadi suaranya tuh, cuman sudah diimprovisasi dan ditambah dengan musik akustik ya, tapi aslinya itu suling dengan penyanyi perempuan dengan suara yang mirip mendayu-dayu ya, kayak aneh ya, tapi itulah musik menginspirasi yang saya tugaskan dulu menjadi pendamping ini WR3 dulu di Pusat Kegiatan Penelitian Unhas, menjadi pendamping di suku Tobalo di Baru. Alhamdulillah, saya merasa sudah uzur ya, usia saya sudah tidak muda lagi. Salah satu misi saya, Laga Ligo yang 12 jilid yang ada di Belanda itu harus tuntas penerbitannya. Dan mungkin saya tidak bisa lagi terus-terus mengawalnya, karena itu saya harus melakukan regenerasi. Jadi dua di samping saya ini adalah bertugas untuk mendampingi saya. Yang satu huruf khusus mengalih aksarakan Laga Ligo ke dalam huruf Latin, dan Faisal Odang adalah mensastrakannya. Jadi tidak bisa sastra Laga Ligo diterjemahkan serampangan, karena menurut para pakar di Belanda kalau diterjemahkan secara serampangan, nilai sastra Bugisnya akan dizalimi. Karena aslinya dalam bentuk sastra, sementara terjemahannya tidak bersastra lagi. Dulu saya cuma sendirian mengerjakan kedua pekerjaan ini, tapi insya Allah pelan-pelan nanti mungkin keduanya bisa mengambil alih dengan mengerjakan ahli aksara dan ahli bahasa yang sastrawi. Tepuk tangan dulu buat Faisal Odang dan Dasia ini. Lalu kemudian yang kedua, kenapa kami harus ke Belanda mengerjakannya, itu karena memang kita ada MOU dengan Universitas Leiden pada tahun 1987 kalau tidak salah, dan kebetulan naskah ini tersimpan di Universitas Leiden. Saya pernah didemo oleh mahasiswa bilang, minta itu kembali naskah, nah curi orang Belanda kita punya naskah. Saya bilang bisa kau jaga seperti mereka. Temperaturnya diatur, membacanya harus pakai masker, tangan harus pakai kaos tangan, dan mereka berdiri di dekat kita. Kalau kapan salah cara membukanya langsung ditegur. Nah, di kita barangkali belum kita memiliki tenaga profesional dan dana untuk mengatur temperatur tempat penyimpanan naskah-naskah tersebut. Tapi kita tertolong sekarang dengan adanya digital. Digitalnya semua dibeli oleh Pak JK yang kemudian dapat diakses ke seluruh dunia dengan nomor kode NBG Book 188. Jadi anak-anakku semua bisa belajar tentang Laga Ligo sekarang tanpa harus ke Belanda. Ya, jadi kenapa kami harus ke Belanda? Pertama karena itu tadi memang ada MOU,
kami tidak mau terkesan meninggalkan orang-orang Belanda yang sejahat apapun dia memelihara kebudayaan kita selama hampir 200 tahun. Yang kita sudah banyak yang dimakan api, dimakan rayap, sudah hilang. Tapi dia terselamatkan. Jadi itu yang penting. Saya ditugasi mengungkap misteri-misteri perempuan dalam Lagaligo. Nanti ada aktivis gender yang akan mengkritisinya, ya. Seperti kita ketahui bahwa Lagaligo ini adalah kitab sucinya orang Bugis sebelum menjadi Muslim. Ya, makanya almarhum Profesor Matuladan tidak mau Lagaligo disebut sastra. Kapan dia disebut sastra maka akan tersinggung penganutnya. Masih banyak penganutnya termasuk Tolotan di Sidrap. Yang untuk menyebut nama Saweri Gading saja dia harus membersihkan mulutnya. Najunnuki timunna sebelum menyebut Saweri Gading. Begitu disakralkannya tokoh Saweri Gading dalam Lagaligo. Sehingga almarhum Prof. Matuladan nggak berani menyebutnya karya sastra karena takut ketersinggungan dari para penganutnya di Sulawesi Selatan. Yang kedua memang dia berbentuk sastra. 5 suku katanya, setiap penggal frase, cuma dia tidak tersusun kayak puisi. Tapi dia ditulis sambung menyambung, tapi setiap 5 suku kata. Apa gunanya 5 suku kata ini? Nama bahasa Bugisnya Lawal 5-5. Ya, jadi irama yang 5. Kenapa? Karena pada saat dinyanyikan harus mengikuti irama 5-5 ini. Kapan kurang atau lebih, maka itu akan menyebabkan false suara penyanyinya. Sayang kita tidak bisa menghadirkan Pasura, ya, namanya Pak Pasura dari Sengkang, bagaimana cara membaca Lagaligo itu dengan baik. Dan mereka paham dengan terjemahannya. Itu yang pertama. Tapi saya tidak akan bercerita banyak tentang Lagaligo karena sudah banyak tersebar di media. Yang saya mau bahas di sini adalah seperti apa perempuan-perempuan dalam naskah Lagaligo. Ya. Hampir seluruh para pakar di dunia ini menyebut bahwa sistem kekeluargaan yang terbangun di Sulawesi Selatan itu bukan matriarhat seperti di Minang, bukan patriarhat juga seperti di Barat, tapi bilateral. Jadi kompetensi, kemampuan, dan kompetensi dan kesepakatan. Siapa yang mau di ruang publik, siapa yang mau di ruang domestik, itu harus ada kesepakatan. Hal seperti ini tergambar dengan jelas dalam Lagaligo. Setiap akan mengambil keputusan pasti harus musyawarah dan harus setia pada hasil musyawarah itu. Kapan tidak mau, tidak akan diikuti. Saweri Gading, saya hanya bercerita jilid 4, ya, tidak mungkin saya cerita 1, 2, 3 yang jilid 4 saja tebalnya itu 817 seperti ini. Coba bayangkan anak-anakku semua mengerjakannya ini, kalau orang tidak kuat imannya bisa lari terbirit-birit. Ya, jadi begitu panjangnya, ya, sampai jadi Memory of the World di UNESCO di bawah naungan PBB. Jadi dalam naskah ini, karena kan ceritanya kan dunia belum ada isinya, ya. Jadi harus diisi oleh manusia. Itu semua terjadi dalam mitos-mitos penciptaan di dunia ini. Bahkan kita di Islam, ketika Nabi Adam turun kan kawin silang. Semua anak harus kembar dan kawin silang. Kalau di sini justru laki-lakinya banyak kawin karena dia dianggap pembawa benih. Ya. Kalau salah persepsi, kita akan mengatakan, weh, playboy ini Saweri Gading 67 kali kawin. Ya, jadi pertama dia kawin dengan sepupunya Wek Panangaren namanya, tetapi suatu saat
Dia lihat sepupu-sepupunya yang begitu banyak dan tidak kawin. Tidak ada yang berani melamar sepupunya kalau tidak izin dari Raja Luwu ya. Sawer Gading meminta izin kepada ayahnya Raja Luwu, bilang, dia tidak bilang saya mau kawin itu sepupu-sepupuku, dia tidak begitu. Dia mengatakan, izinkan aku menggambarkan kamar-kamarku, kamar-kamar tidurku. Ayah, saya ingin menggambarkan menjadi kembar kamar-kamar istriku. Kaget ayahnya. Dia bilang, maksudmu kau mau kawin lagi, mau kawini semua itu sepupumu yang 60 lebih. Hanya 2 sepupunya yang dia tidak kawini karena udah terlanjur menikah dengan Lapanandran dengan Lamas Sagun. Yang lainnya dia kawini semua. Terus ayahnya berpesan, oke, kamu boleh mengembarkan kau punya kamar-kamar, mengawini sepupu-sepupumu, tapi dengan syarat kalau dia mau. Kalau dia tidak mau jangan dipaksa. Yang kedua, kalau dia minta syarat, syaratnya harus kau penuhi. Jadi setiap kali dia mau mengawini sepupunya, dia tanya dulu mau tidak sama saya. Siapa juga yang tidak mau laki-laki seganteng itu, keturunan dewa lagi. Semua mau, tapi perempuannya selalu minta saya mau diberi mahar seperti istrimu Penangar. Kalau tidak saya tidak mau. Jadi hak perempuan, hak suara perempuan diberi untuk menerima atau menolak. Tapi Sawer Gading menerima. Yang kedua, saya mau diperlakukan adil. Berapa malam kau bermalam di istri pertamamu, keduamu, ketigamu, saya juga harus begitu. Hanya Penangar yang dia tempati bermalam 19 ya, yang lainnya sama semua. Dan semua maharnya sama semua jumlahnya. Ternyata Wampanai itu dulu hanya berlaku di raja-raja ya. Karena ada namanya Mangalidara, membeli kebangsawanannya itu, menebus ya. Jadi dibawa dengan gambarannya dalam Lagaligo hiperbola, berperahu-perahu banyaknya itu mahar yang diantarkan kepada perempuan, baru perempuannya mau. Selalu perempuannya minta syarat, kapan tidak diterima syaratnya tidak boleh karena sudah konsensus. Ayahnya bilang kau boleh mengawini siapa saja dengan catatan kalau mau, kalau tidak mau jangan dipaksa. Dan yang paling saya lihat ekspresif wanita di dalam Lagaligo yang luar biasa. Setiap kali Lagaligo turun dari arena panggung penyabungan ayam, terus gadis-gadis yang mengintip di jendela bilang, aduh saya mau menikah dengan Sawer Gading biar saja 1 malam. Dia kirimi surat dalam lontar, di atas daun lontar. Dia kirimi surat Sawer Gading. Apa namanya suratnya? Ceweknya yang jatuh cinta sama cowok. Nggak bisa tahan melihat ketampanannya. Tapi ada saya lihat juga tak tertulis semua rakyat biasa yang digauli oleh Sawer Gading ini tidak punya anak karena cuma semalam dipinjam saja. Cewek-cewek itulah yang menyurati dan meminta dia untuk menemaninya. Semalam aja yang penting Sawer Gading bisa tidur dengan saya. Luar biasa ekspresifnya wanita-wanita dalam Lagaligo. Begitu juga perlakuan. Sawer Gading harus berlaku adil. Bagaimana caranya? Kalau tidur harus 1 sarung berdua. Saya dilipat anak 2, tidak boleh tidak. Lalu kemudian kalau jalan harus bergandengan tangan. Lalu kemudian duduk harus bertindihan paha. Kapan Sawer Gading tidak memperlakukan salah satu istrinya, maka akan terjadi pergolakan dan wanita punya hak untuk minta cerai. Jadi Sawer Gading sangat menjaga sekali perilakunya agar
dia dapat menikahi, mempertahankan perkawinannya dengan. Nah, ada juga konsensus di dalam Lagaligo ini saya pelajari bahwa apabila wanita lebih rendah statusnya daripada laki-laki, dia yang harus pergi mengawini laki-laki. Jadi pestanya berlangsung di rumah. Sebaliknya kalau wanita lebih tinggi derajatnya daripada perempuan, maka laki-laki lah yang harus pergi. Jadi kita lihat bagaimana Wetan Riaweng, kembarannya Saweri Gading itu gaib ke Botilangi, hilang. Dia pergi mengawini Remandri Langi karena dia keturunan dewa dan tinggal di langit. Sementara Saweri Gading harus berlayar berbulan-bulan ke Cina karena dianggap lebih tinggi derajatnya Wecudai daripada dia. Jadi dia yang harus pergi bertaruh nyawa untuk pergi. Jadi konsensusnya itu tertulis. Siapa itu yang menyebabkan orang-orang barat menyebut bahwa sistem yang dibangun di dalam konsep kekeluargaan orang Bugis itu bilateral, bukan patriarkat. Contohnya kalau habis menikah ada namanya marula, ya. Jadi kalau laki-laki bermalam satu malam pada saat menikah, maka perempuan juga harus pergi menikah di rumah laki-laki, bermalam satu malam, selang-seling, bilateral, tidak ada penguasaan dan harus berdasarkan konsensus dan berdasarkan kompetensi. Batasi Kak, kalau tidak membatasi Kak bicara terus Kak itu. Kurang lebih 5 menit lagi Prof. Tabe. Ya, jadi mungkin ini sekedar pengantar, nanti akan ditambah oleh yang jelas semua perempuan-perempuan yang dinikahi itu harus atas persetujuan dan perlakuan adil. Ini yang dua yang dia minta. Kalau diterima harus kalau perempuannya tidak mau jangan, dan yang kedua harus diperlakukan adil. Kalau ini dikasih 1 perahu emas itu juga 1 perahu emas juga yang dia minta. Nah, jadi yang saya paling lihat agresivitasnya dalam mengekspresikan rasa cintanya kepada laki-laki dengan cara masyarakat umum mengirimi surat-surat cinta kepada Saweri Gading yang lontar ditulis di atas daun lontar, ya. Belum ada pikas yang kertas waktu itu. Oke, mungkin ini sekedar intro. Nanti akan ditambah oleh Basia dan Faisal Odang. Nanti lama-lama sampai sore bapak-bapak ibu di sini. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Nurhayati atas pengantar yang sangat menggugah semangat kita hari ini untuk mengetahui lebih dalam terkait ketiga karya beliau. Selanjutnya saya ke Ibu Basia terlebih dahulu. Jadi Ibu Basia bersama-sama dengan Prof. Nurhayati sebagai tim penerjemah Lagaligo Jilid 4. Jadi mereka melakukan studi mendalam di Universitas Leiden, Belanda. Dan Ibu Basia bertugas untuk mengalih aksara ya Bu. Mengalih aksara huruf Galigo ke huruf Latin. Dan kepada Ibu Basia saya persilakan untuk berbagi pengalaman kepada kita semua. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Jadi sebelumnya saya ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini karena Ibu Prof. Nurhayati tadi telah memberikan pengantar dan sesuai dengan bidang pekerjaan saya, kali ini saya akan berbagi kilas balik pengerjaan Lagaligo di Leiden tentang terkait dengan pernaskahannya. Itu karena saya yang bertugas mengalih aksarakan dari aksara lontara ke Latin. Jadi banyak orang yang berpendapat bahwa mengapa harus ke Belanda, sedangkan sekarang kan sudah ada bisa kita lihat atau download di internet. Bisa dikerja di sini saja kalau cuma mau
mengaliaksarakan kan sambil duduk saja di tempat, bisa kalau ada jaringan internet bisa kita lakukan, tapi sesuai dengan tuntutan kerja ilmiah secara filologis. Jadi naskah asli harus kita temukan langsung. Jadi tidak cukup hanya foto, tapi harus penelusuran naskah asli. Maka itulah sebabnya harus kita dekat ke tempat di mana naskah asli itu disimpan. Kebetulan naskah aslinya NBG 188 yang 12 jilid itu ada di Universitas Leiden. Maka kami harus ke sana untuk mengerjakannya. Jadi mengapa harus dilihat fisiknya? Karena kerja filologis tadi yang saya sebutkan, banyak hal yang di dalam fotonya itu memang sudah bagus kelihatan, tapi ada yang harus diperiksa secara fisik. Jadi mengenai aspek kodikologisnya, itu aspek fisik naskah yang harus diperiksa. Karena kita kan mau menghasilkan kerja ilmiah yang menjadi bahan atau bahan penelitian, referensi penelitian ilmiah. Jadi tidak hanya mengaliaksarakan begitu saja, tapi kita ada panduan teoritis dan metode kerja yang kita lakukan. Jadi mungkin itu yang pertama mengapa harus ke Belanda. Dan tidak semudah orang yang membayangkan kalau misalnya sudah bisa baca aksara Lontara, sudah bisa melakukan aliaksara Lagaligo. Bahasa Lagaligo sangat sulit, berbeda dengan bahasa sehari-hari. Jadi bahasa Lagaligo itu bahasa sastra dan tidak mungkin kita bisa membaca dengan baik dan benar tanpa penguasaan bahasa lebih dahulu, meskipun menguasai aksara yang 23 itu. Karena di dalam ini, dalam aliaksara itu bukan sekedar transliterasi, jadi dari huruf ke huruf saja, tapi ada aspek penafsiran di dalamnya. Jadi bahasa Bugis itu yang bertuliskan Lontara mesti melibatkan penafsiran, makanya kami istilahkan dengan transkripsi, penafsiran cara baca. Jadi satu kata bisa dibaca dengan berbagai macam cara baca sesuai dengan konteks kalimatnya. Jadi mungkin apalagi kalau di Lagaligo belum menggunakan aksara prenasal yang sekarang ini ada aksara modern yang Kak Gangang, ada tambang Kak, Empa, Enra, Enca. Kalau di Lagaligo tidak ada huruf itu karena menggunakan huruf tua yang juga tidak ada, belum digunakan Kak, Empa, Enra, dan Ca. Jadi kapan harus dibaca Kak, kapan dibaca Empa karena tulisannya sama dengan K, dengan Pa, harus ada penafsiran, harus kita memahami bahasanya lebih dahulu. Jadi dan ini sangat penting karena kapan salah baca, salah kita menerjemahkan nanti dan mungkin sampai kepada salah analisis. Jadi ini yang menentukan penafsiran cara bacanya, membawa pengaruh kepada terjemahan dan bisa kita menghasilkan dosa turunan kalau salah baca dan itu perlu kehati-hatian. Jadi itu mungkin yang jadi harus saya berhadapan langsung dan tim dengan naskah asli. Jadi ada sedikit yang bermasalah, kita harus ke ruang special collection meminta ditunjukkan lagi naskahnya karena tidak boleh dipesan lebih dahulu, tidak boleh kita langsung saja mengambil. Mereka sangat menjaga di sana. Jadi kita habis baca langsung ditempatkan dan kita mungkin pesan hari ini 2 hari kemudian baru bisa dibaca, begitu dijaganya. Ada juga petugas khusus, tidak boleh semua petugas yang mengenai di perpustakaan itu yang bisa mengambil, yang memang petugasnya sendiri yang
bisa memberikan kepada kita untuk dibaca. Jadi sangat dijaga. Jadi pada waktu terakhir kami 2022 berkunjung ke sana sangat berbeda dengan keadaan naskah yang 2015 ya Prof, yang kita ke sana. Sudah masih bagus waktu itu. Waktu kemarin saya saksikan sudah mendekati namanya korosi. Jadi itu tulisannya sudah hampir ini tembus tintanya. Jadi tinta itu memakan kertas. Padahal sudah dijaga dengan baik. Sangat dijaga dengan disinfektan. Dijaga itu bakteri-bakterinya tangan, mulut kita, tapi tetap saja karena mungkin termakan usia, biar bagaimanapun dijaganya kalau memang sudah umurnya begitu. Jadi mungkin itu cerita saya sedikit, mungkin bisa dilanjutkan nanti oleh Pak Faisal Odang, terlalu panjang juga mungkin. Ya. Ya. Oke, baik. Belum Pak. Terima kasih kepada Ibu Basia yang telah memberikan refleksinya ya. Betul-betul tergambar bahwa sebuah perjuangan dan penuh kehati-hatian, tidak sembarang orang yang bisa menerjemahkan karya ini. Tepuk tangan dulu untuk tim penerjemah Lagaligo. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Faisal Odang, namun saya menginformasikan kurang lebih untuk setiap narasumber 10 menit ya Pak, untuk pengantarnya iya. Jadi Bapak Faisal Odang juga termasuk tim penerjemah. Beliau bertugas untuk menerjemahkan dari sastra Lagaligo ke sastra Indonesia. Dan mohon disampaikan juga bagaimana kesan-kesan ya selama bekerja sama dengan Prof. Nur Hayati. Kepada Bapak Faisal Odang, saya persilakan. Baik, terima kasih. Alih-alih bekerja sebenarnya saya lebih senang menyebutnya belajar karena proses terbitnya Lagaligo Jilid 4 ini meskipun ya tentu saja saya diberi tugas untuk penerjemahan dari bahasa Bugis kuno ke bahasa Indonesia, tapi saya belajar banyak hal terutama mengenai secara teknis kan Lagaligo ini adalah karya yang ditulis dengan cita rasa sastra yang tinggi, tidak sekadar bahasa tapi juga teknis penulisan. Tadi Bu Basia mengatakan bahwa ini tidak sekadar kita bisa membaca aksara lontara kemudian bisa melakukan transkripsi, tidak sekadar kita bisa berbahasa Bugis kemudian kita bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh, ini adalah formula dalam Lagaligo yang ingin saya bacakan sedikit. Mungkin teman-teman yang Bapak Ibu yang berbahasa Bugis sebagai bahasa ibu bisa tidak mengidentifikasi seberapa banyak bahasa Bugis di contoh ini yang masih kita gunakan sehari-hari. Ini formula yang selalu berulang setiap pagi di dalam cerita Lagaligo. Terbacanya begini. Narete langi na papak baja, ina pampunga mawaji muale tikae, na tokong ronang saweri gading, mamasi sampu we panangareng. Lemak jumata ripince pute makalinong riwajam pajang, timpa salendra lako macela, motanya mengi inin nawana, si palele bake tumani masa posiseng. Kira-kira berapa persen bahasa Bugis yang kita bisa identifikasi dan masih gunakan dalam perbincangan sehari-hari kita? Tentu masih sangat jarang teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Dan ini hanya menggambarkan bagaimana Saweri Gading bangun pagi, kemudian berpisah sarung dengan istrinya, kemudian sarapannya adalah menyirih lalu bertukar sepasiri dengan istrinya. Jadi itu adegan bangun pagi dan sarapannya dia. Dan digambarkan dengan bahasa seperti itu yang tentu saja bahasa Bugisnya tidak seperti bahasa sehari-hari. Nah dari proses ini saya belajar karena kebetulan di Departemen Sastra Indonesia saya mengampu satu mata kuliah bernama penulisan kreatif. Nah di dalam teknik-teknik penulisan kreatif itu yang diajarkan di diktat-diktat, di buku-buku panduan menulis kreatif, sebenarnya secara teknik itu sudah dilakukan di penulisan Lagaligo. Kita misalnya dalam teknik menulis karya sastra atau novel misalnya,
kita mengenal satu teknik yang bernama foreshadowing atau pembayangan, di mana penulis novel ini, misalnya teman-teman bisa baca di novelnya Gabriel Garcia Marquez yang sudah diadaptasi di Netflix yang berjudul 100 Years of Solitude atau 100 tahun kesunyian. Marquez di buku itu menggunakan teknik foreshadowing di halaman-halaman awal novelnya. Nah, teknik ini dipakai di Lagaligo sebenarnya. Dia memberi bayangan apa yang akan terjadi di alur yang akan datang. Dan itu sesuatu yang menurutku secara craftsmanship, secara kepengrajingan itu sudah canggih orang dulu itu bercerita. Nah, mana lagi kalau kita berbicara soal yang seperti yang disebutkan oleh Prof. Nur Hayati tadi, soal metrum. Soal bagaimana dia konsisten dengan metrum misalnya. Ini kan beririsan dengan sejarah perkembangan puisi di Indonesia sebenarnya. Jadi ada hal-hal yang memang ketika kita perhatikan sangat relevan dengan teknik-teknik menulis sastra yang sampai hari ini masih diajarkan, sampai hari ini masih dipraktekkan. Misalnya, mungkin bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang baru pertama membaca Lagaligo akan bingung karena sering terjadi perubahan nama karakter. Sering terjadi perubahan, misalnya Saweri Gading di sini di halaman pertama akan disebut dengan nama lain di halaman berikutnya dan berikutnya. Nah, itu juga terjadi misalnya tidak sekedar di nama karakter tapi di pemadanan kata. Misalnya kita bisa menemukan banyak sekali padanan kata untuk kata emas. Nah, di penulisan memang kita terbiasa menghindari pengulangan kata yang sama secara sering karena itu bisa menimbulkan kebosanan kepada pembaca. Dan itu sudah dipikirkan oleh orang-orang yang merangkai atau menciptakan Lagaligo ini di ratusan tahun yang lalu. Dan itu hal-hal yang menurutku masih penting dan relevan. Nah, itu saja sebenarnya yang bisa, sama tambahan tadi pengalaman kemarin sama Bu Basya. Bu Basya tadi mengatakan bahwa orang kan banyak beranggapan bahwa kita bisa mengalihasara atau menerjemahkan pakai naskah digital. Tapi pengalaman kami tahun 2022 ketika membuka naskah aslinya ini sudah dikerjakan sedemikian rupa supaya dia berumur panjang dan tahan sehingga ada tambahan jilid di tengah naskah. Dan itu karena orang yang melakukan pengerjaan itu tidak paham mungkin membaca lontara, itu banyak huruf-huruf yang tertutup oleh semacam kertas yang dipakai untuk menguatkan bagian tengah dari naskah itu. Kan biasa kita menemukan buku, punggung bukunya itu copot dan lain sebagainya karena lemnya mungkin sudah rusak. Nah, itu diperbaiki dengan ditambal. Nah, masalahnya tambalannya ini menutupi beberapa bagian teks dan itu ya tidak bisa terbaca kalau di digitalnya karena kita tidak bisa mencongkel layar laptop kita atau HP kita misalnya untuk membaca itu. Dan itu kemarin yang perlu kita lakukan sehingga penting untuk ini membacanya secara langsung dan membaca naskah aslinya. Selain metode-metode filologis yang dijelaskan oleh Bu Basya tadi. Oke, saya pikir itu dari saya. Baik, terima kasih Bapak Faisal Odang. Jadi itulah tadi proses penerjemahan yang tidak hanya sekedar diterjemahkan, tetapi harus dengan penuh cita dan rasa. Oke, selanjutnya kita beralih ke panelis penanggap buku Lagaligo jilid 4 ini. Jadi bersama kita sudah ada Ibu Ime Irmawati Puan Mawar. Oke, silakan untuk memberi pandangan terkait bagaimana kemudian eksistensi perempuan dalam naskah Lagaligo jilid 4 ini. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih sekali. Saya membaca buku ini kurang lebih mungkin seminggu ya. Seminggu membaca cepat dan seperti kata Faisal tadi, saya sangat menikmatinya. Dia ditulis dengan sangat indah, sangat deskriptif. Ada cita rasa di dalamnya, betul-betul. Pertama, saya sebagai jurnalis mencoba melihat buku ini
penulisan yang dilakukan ini seperti kerja jurnalistik juga. Saya merasa seperti itu karena sangat deskriptif. Dan deskripsi itu selalu dilekatkan pada manusia. Jadi semua hal, misalnya ada berapa pengawalnya, apa yang dipakai, seberapa kaya dia, misalnya emas-emas, atau misal ada bagian berpaling Saweri Gading mengusap badan Wepanan Rengeng, memijat-memijat kuku palsunya, hiasan jari Wedaruma. Tadi Faisal menyebut ada beberapa nama, berarti Pananrangan ini disebut Wedaruma juga ya. Jadi ada memang satu di situ dan saya sempat kuku palsu di era itu seperti apa yang model kuku palsunya. Jadi ada hal-hal seperti itu yang sangat saya perhatikan. Penggunaan kata-kata dan idenya ini banyak berulang-ulang. Jadi saya seringkali, saya sudah misalnya berada di tengah, saya kembali lagi ke depan di bagian mana ya, apakah betul ini. Jadi saya sepertinya ingin membaca ulang lagi lebih mendalam karena ada hal-hal yang misalnya saya sudah sampai di belakang, dia memaksa saya harus kembali lagi ke depan mencari bagian sisi ini untuk menyambungkan kisahnya. Lalu ada kutipan-kutipan untuk menguatkan deskripsi yang tadi disebutkan. Jadi misalnya perbincangan, potongan-potongan kalimat yang menguatkan, misalnya tadi Bu saat melamar Wesaleng. Untuk apa disebutkan kalimat-kalimat penguatnya. Karena temanya ini perempuan-perempuan, ada beberapa perempuan yang saya akan sedikit ulas. Pananrangan di sini posisinya sebagai istri pertama, dia bersedia untuk dimadu ya istilahnya sekarang. Jadi dia memberikan izin ke suaminya untuk menikah lagi. Dan di sini Saweri Gading itu berjanji, katanya begini. Kelak jika ada sepupu sekalimu yang kujadikan permaisuri, tetap dengan engkau dek wenangang. Ini sebutan lain dari Pananrang lagi ya. Dengangan yang kutamakan jatah malammu. Jadi memang ada. Cuma saya menemukan hal yang agak kontradiksi. Saweri Gading berjanji tapi di bagian lain dia kemudian di halaman 53 ya. Si Saweri Gading ini ternyata ada kalimat secara tidak langsung saya temukan bahwa ini dia mengingkari janjinya kepada Pananrangan karena ada kalimat di sini sejak tadi wahai orang besar berarti menunjuk ke arah Saweri Gading maksudnya ya. Aku berdiri di ruangan ini sebab dalam hatiku berkata mengapa gerangan orang besar itu datang kemari di kediamanku padahal belum saatnya jatah malamku, berarti belum waktunya Saweri Gading ke Wease. Ya dia sudah Wease lalu dia berpindah tempat. Di sini juga ada pembagian yang jatah malam yang disebutkan sangat detail di naskah ini bahwa untuk istri pertamanya Pananrangan dia dapat jatah 10 malam, lalu Wesau Aseng istri keduanya ternyata ini adalah istri yang dijodohkan seperti dijodohkan saat masa kecil kalau saya nggak salah tanggap ya. Itu 9 malam, lalu istri-istri lain sepupu sekalinya itu adalah 7 malam. Nah, lalu perempuan kedua itu saya sangat tertarik dengan Wesau Aseng. Gimana pemasukan Wesau Ase? Ya, Wesau Ase. Maaf. Di sini dia punya posisi tawar, betul seperti yang disebutkan Ibu Prof. Nurhayati tadi bahwa dia menyampaikan suara perempuan di situ. Ada kalimatnya yang kutipan yang dia sebutkan untuk menguatkan bahwa
Untuk apa ku sebut mahar orang seling yang jutaan? Apa bedanya wapanangrangan dengan wesawa aseng? Keduanya bersepupu sekali dengan raja. Jadi dia bersuara untuk menunjukkan bahwa saya punya derajat yang sama karena sama-sama bersepupu sekali gitu. Itu yang menarik yang saya temukan. Ada banyak ya, betul, ada banyak ketertarikan perempuan-perempuan ini bagaimana. Tapi ada sebaliknya juga bahwa ternyata WC Saweri Gading ini juga sangat suka melirik kayak perempuan-perempuan cantik, misalnya ada masa pertemuan dan melihat istri-istri relasinya ya seperti itu. Dan ada satu perempuan yang saya sangat tertarik, Tenriwaleng Deng Sagala. Ini istri La Tenro Aji Tutopumate. Totapumase ya. Perempuan ini adalah yang menarik dari kisah ini adalah dia istri relasi atau raja yang lebih kecil ya, penguasa wilayah tertentu yang lebih di bawah. Lalu waktu itu Saweri Gading melakukan perjalanan singgah di tempatnya dan ternyata ada model dia meminjam istana ya kalau akan menginap di situ, tapi si Tutopu ini menolak karena takut dia melihat istrinya karena ternyata istrinya ini dikenal punya kecantikan yang luar biasa. Jadi sebelum Saweri Gading datang, istrinya ini dipindahkan ke rumah lain supaya tidak dilihat oleh Saweri Gading. Nah, yang menarik dari Deng Sagala ini adalah dia punya suara yang cukup kuat menurut saya. Dia menolak menolak Saweri Gading dengan alasan dia sudah punya anak. Dia sudah punya suami dan punya anak. Tapi yang saya senang dari meskipun itu hal yang dia ingin paksakan Saweri Gading, tutur katanya itu sangat santun. Jadi misalnya, kasihanilah aku wahai adik. Dia meminta si Den Sagala ini untuk meninggalkan suaminya dan menjadi istrinya, tapi dengan sangat santun. Jadi misalnya ini, berpisahlah adik Tenriwaleng dengan pasanganmu, bercerailah wahai ratu adikku pada suami yang engkau cintai dan mengasihimu. Aku membawamu berlayar ke Alolu, engkau kujadikan istri memerintah mengasihani kemuliaanku. Tapi ini dia menolak dengan alasan ini. Nah, ada suara yang menurutku Deng Sagala ini menyampaikan pandangannya. Dia mengatakan dan ini tidak banyak suara-suara perempuan yang saya temukan, justru dia sangat dominan. Misalnya, bukan cinta yang membawa engkau wahai orang besar, bukan pula kasih yang menggerakkanmu, hanya kemarahan yang engkau pendam wahai tuanku. Sewaktu engkau singgah di Malatunrung, tetapi aku pindah ke rumah lain, tetapi sudah engkau lampiaskan wahai raja. Jadi ini karena ketersinggungan seperti itu yang saya baca ya, pembacaan saya. Nah, santun ya berkata. Tapi ada malah bagian malah si perempuan ini karena menganggap dia rela bahkan meminta untuk daripada kamu maksa saya untuk menjadi istrimu dan misalnya perlakuan Saweri Gading dianggap sudah menghinakan dia ya. Mudah-mudahan saya sajalah yang engkau hinakan ujung berita kemuliaanku dan dia minta ya mending bunuh saja. Dan itu memang berada di akhir-akhir, saya tidak tahu di kisah lanjutannya mungkin ini masih ada 12 jirik. Dan Deng Sagala ini juga saya lihat ya sosok keibuannya sangat kuat bukan karena suaminya
yang membuat dia bertahan untuk menolak Saweri Gading, tapi justru karena anaknya. Saya punya anak. Karena kalau pembacaan saya justru sebenarnya di penggambaran ini ada posisi bahwa karena dideskripsikan ya, sebenarnya si Deng Sagala ini juga pada saat dia sudah seperti jatuh cinta ya juga pada saat ini, karena ada kalimat yang ngomong gini, jadi bagaikan pasangan yang harmonis, perilaku kedua raja itu saling menaruh hati. Jadi pada akhirnya hanya saja menghalangi karena sudah ada keturunan Deng Sagala, sudah 9 hari lamanya tinggal terkurung di bilik emas Pamadalete. Jadi mereka sudah berada ini, tapi ada kalimat yang mengatakan ya engkau berlayar. Saya ingin sepertinya dia ngomong begini, sungguh sayang sekali aku tak ditakdirkan oleh Tu Palon Roy untuk berjodoh dengan orang besar ini. Jadi ada posisi bahwa sebenarnya Deng Sagala ini sudah terpikat seperti kata Ibu Prof tadi, bahwa ya pada akhirnya perempuan itu terpikat, tapi jiwa keibuan Deng Sagala ini justru lebih kuat karena dia menolak karena alasan anaknya. Itu sih sementara pembacaan saya. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk narasumber kita. Terima kasih Ibu Ime. Jadi sangat menarik terkait dengan ulasan ya, bagaimana misteri-misteri perempuan itu dalam Lagaligo sangat kompleks tapi menarik untuk kita kaji bersama. Baik, selanjutnya para hadirin kita akan bergeser ke sesi kedua. Namun sebelum itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Basia, Bapak Faisal Odang, serta Ibu Irmawati Puan Mawar. Dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Beri tepuk tangan para hadirin. Baik. Terima kasih Prof untuk tetap di tempat. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua. Saya akan memanggil panelis untuk bergabung dalam diskusi ini. Mohon kesediaannya kepada Ibu Aflina Mustafaina, SAG MSI. Silakan untuk naik ke panggung. Beliau merupakan lulusan Magister Kajian Wanita Universitas Indonesia sebagai tim peneliti pemantauan kekerasan berbasis gender, koordinator divisi pemantauan Komnas Perempuan, serta sebagai fasilitator pelatihan terkait HAM dan gender. Baik, selanjutnya kami mengundang panelis kedua kita, ada Bapak Supratman SSMSI PhD, kami persilakan. Beliau merupakan lulusan dari Al-Mustafa International University, juga Magister Seni dalam Bahasa dan Sastra Persia di Tarbiyat Modaris University, dosen tetap Departemen Bahasa dan Sastra Asia Barat, dan pendiri TV Digital, dan Ketua Editor Unas TV 2023 sampai sekarang. Baik, para hadirin, saya izin bergeser ke ujung supaya lebih simetris. Oke, baik. Para hadirin, untuk sesi kedua sudah hadir bersama kita kedua panelis yang tidak kalah kerennya dari sesi pertama. Jadi ada Ibu Aflina di sini yang akan memberi pandangannya terkait buku Coli Pujie, dan ada Bapak Supratman yang akan memberi pandangannya juga terkait buku Aku di Antara Santri dan Tradisi. Dan saya ke Ibu Aflina terlebih dahulu. Saya persilakan untuk memberi pandangannya selaku aktivis gender juga beliau ini, untuk memberi pandangan terkait buku Ratna Kencana Coli Pujie Arong Pancana Toa. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sekalian, saya sangat bersyukur juga utamanya diberi kesempatan sama Prof. Nurhayati untuk hadir di tengah-tengah ruangan ini maupun dalam ruang online. Di mana perkenalan saya juga pada Coli Pujie itu karena Prof. Nurhayati. 12 Juli saya ingat sekali Prof, tahun 2004 kalau nggak salah. Itu saya diajak sama almarhum pendiri yayasan di tempat saya bekerja, YPMP Sulsel atau Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan, Ibu Sohrandi Baso, mengajak yuk kita hadiri acara yang Prof. Nurhayati buat. Di mana Kak? Di Lamuru namanya, kayak gitu. Maka pergilah kami ke Lamuru. Pada saat itu saya melihat suasana seminar yang paling eksotik itu ada di situ. Karena kita di tengah pekuburan raja-raja untuk membincang soal Coli Pujie. Setelah itu saya sangat tertarik dengan sosok Coli Pujie yang dahulu itu nama salah satu gedung di salah satu universitas di Makassar. Saya cuma tahu itu. Itu ternyata setelah berkenalan dengan langsung ya, di mana seluruh Prof. Nurhayati secara khusus ya ingin menaikkan kepahlawanan Coli Pujie itu didukung oleh 3 Pemda ya waktu itu. Pemda Kabupaten Baru, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Sopeng. Lalu kemudian hadirlah sejarawan baik lokal, nasional, dan internasional dengan berbagai macam pandangan mereka. Kalaupun hari ini Coli Pujie tidak jadi pahlawan nasional, tapi kan seluruh di sini kita sudah bisa baca. Begitu beragamnya ilmu yang bisa dia tuliskan misalnya ya. Kalau kita tidak bilang itu adalah karya Coli Pujie sesungguhnya, tapi itu kita bilang dia bisa mengumpulkan dan menuliskan. Saya sangat tertarik pada pertama saya ingin bilang karena di sini saya pasti hadir baik di ruang online maupun di sini ya. Itu tidak semua orang Makassar yang mengerti soal lontara. Kita sendiri pun belum mengerti. Meskipun kita dari SD belajar lontara ya, paling membaca tulisannya itu pun kalau kita kadang tidak mau susah-susah baca tulisan lontaranya, kita baca bahasa Indonesianya yang ujungnya itu misalnya suluk, hurufnya K bukan huruf koma atas misalnya, sehingga kita itu salah bacanya kayak gitu. Nah itu yang membuat saya ingin bilang ke kawan-kawan semua yang bukan orang Sulawesi Selatan misalnya ya, bahwa budaya kita bukan budaya tutur, tapi budaya tulis. Karena sudah termaktub di dalam lontara seluruh isi tulisan dan cerita-cerita menarik. Ada banyak cerita menarik di dalamnya yang setiap dibaca, baik dengan sinrili, diikuti dengan sinrili sebagai sebuah sejarah ya, ataupun kita baca sendiri atau ikut dalam dunia perkuliahan itu sangat enak. Nah, apa yang ingin saya utarakan sebagai saya aktivis perempuan ya, bahwa Coli Pujie itu satu sudah menulis, jadi budaya tutur itu memang ada. Tetap Prof. Nurhayati cerita bahwa budaya tutur tetap ada. Dari penuturan itulah yang dikumpulkan oleh Coli Pujie. Juga Coli Pujie sebagai tokoh tidak menyebutkan dirinya secara narsis, saya tokoh loh, nggak begitu. Kalau kita melihat kan para politisi hari ini, saya politisi loh, saya anggota DPR loh. Nah Coli Pujie tidak menggambarkan seperti itu, tapi Coli Pujie dengan sangat santun diceritakan lewat tutur yang kita dapatkan ya. Dari cerita-cerita yang berkembang di sekitar kehidupan Coli Pujie, di mana jadi raja, di mana dia diasingkan, di mana dia pekuburannya. Nah ada satu cerita menarik untuk mencocokkan. Prof. Nurhayati juga menuliskan di sini soal gambar. Apakah gambar ini adalah gambar Coli Pujie atau anaknya? Nah secara spiritual juga saya pernah lakukan itu. Jadi foto tuh Prof. Kuburannya Coli Pujie di Lamuru, terus dapat ada foto perempuan di di Museum Bone. Terus di antara perempuan-perempuan itu saya kirim ke teman saya yang spiritual, ya memang kehidupannya sangat spiritualis lah. Ini yang mana ya foto yang cocok?
Ternyata ada salah satu foto di Museum Bone itu yang cocok dengan wajah Choli Pujie. Oh, berarti bukan memang wajah Choli Pujie yang selama ini kita kira kayak gitu ya. Kalau dari menurut dia. Nah, akhirnya pada saat itu 2 minggu yang lalu saya ke Bone lagi, sayang foto itu sudah tidak ada. Jadi tapi saya masih simpan di Facebook, jadi satu saat masih bisa di-remind untuk melihat fotonya. Nah, tapi menurut penggambaran teman-teman saya yang ada di Jakarta sana ya bilang, kalau memang itu foto Choli Pujie kan duduknya begini nih sebagai raja. Dia tidak duduk begini atau duduk yang orang bilang wanita Indonesia. Enggak. Itu artinya apa? Bahwa karakter orang Makassar dia memang beda. Jadi pemimpin langsung bisa diambil. Karena bargain posisi itu sudah ada di tangannya. Menghormati yang namanya musyawarah, tapi kemudian mereka juga bisa melakukan tindakan-tindakan yang represi kalau dia dapat tindakan represi. Salah satu misalnya bentuk-bentuk yang orang Makassar punyai, bela diri misalnya, di mana bela diri ini misalnya saat rambutnya dikepang, ternyata itu ada gerakan yang bisa mematikan misalnya dalam bela diri. Di mana ketika dia berperang, bukan yang dipakai senjata, tapi alat tenun. Adalah alat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, penggambaran seperti itulah yang sesungguhnya harus kita dapatkan. Ini yang pertama untuk melihat Choli Pujie. Yang kedua soal kedaulatan dalam kepemimpinan. Bagaimana kedaulatan itu yang Prof. Nur Hayati gambarkan di sini adalah demokrasi jauh lebih dulu ada di tanah Bugis. Karena kedaulatan itu disimpan di tangan rakyat. Di tangan pemimpinnya, dia mau perempuan, dia mau laki-laki, di tangan pemimpinnya. Pemimpinnya tidak memberikan apapun yang tidak diinginkan oleh rakyatnya. Dan ada satu ungkapan, tapi saya nggak mau baca karena saya nggak bisa baca bahasa Bugis, yang kira-kira kalau kamu perempuan tapi berkelakuan seperti laki-laki maka laki-lakilah kamu, atau sebaliknya kalau kamu laki-laki berkelakuan seperti perempuan maka perempuanlah kamu. Itu artinya apa? Ragam gender itu jauh lebih dulu ada di tanah Bugis sebelum adanya ragam gender yang kita pelajari hari ini. Ragam gender yang kita pelajari akhirnya berkembang pesat. Orang ada yang menyebutkan sex orientation, gender identity, and sex character. Itu sudah penggambaran yang sangat yang kekinian. Lalu kemudian ditutup oleh misalnya teori-teori dari gender trouble-nya Butler misalnya ya. Itu sebenarnya sudah ada dalam penggambaran yang di Choli Pujie atau di tanah Bugis yang memberikan penggambaran itu tidak hanya secara simbolik pada perempuan sebagai pemimpin dan laki-laki, juga nilai-nilai femininitas dan nilai-nilai maskulinitas itu bisa crossing. Tidak harus kita menjadi cisgender. Cisgender itu saya terlahir sebagai perempuan secara seks dan saya bertingkah laku sebagai perempuan. Itu cisgender. Tapi nanti kita bahas. Kemudian saya laki-laki, memiliki kelamin laki-laki, lalu saya bertingkah laku maskulin. Itu cisgender. Tapi di tanah Bugis itu tidak berlaku. Karena mengenal yang namanya makunrai, apalagi urane, makunrai, calalai, calabai, dan ada bisu sebagai yang gender yang melampaui kayak begitu. Nah itu artinya apa? Ragam ini sebenarnya sudah ada melampaui itu. Ketiga, saya ingin melihat karena ini erat kaitannya dengan gender, seksualitas yang tadi digambarkan oleh Prof. Nur Hayati. Di mana perempuan-perempuan yang menyukai Saweri Gading itu menuliskan lontara dan mengirimkan surat cintanya kepada Saweri Gading. Tidurlah dia semalam dengan si Saweri Gading. Ini artinya apa? Ekspresi seksualitas perempuan Bugis Makassar ini jauh lebih bebas, ekspresif ya, daripada perempuan-perempuan zaman Victoria. Di mana saat penjajah datang, bingunglah Metos lihat kita. Kok perempuan-perempuan ini beda ya sama perempuan di Victoria sana. Di zaman Victoria misalnya, saat mereka datang menjajah misalnya ya di bumi Indonesia,
Di situ tubuh didisiplinkan, seksualitas didisiplinkan. Perempuan itu didisiplinkan dalam bentuk perkawinan. Setelah dia kawin, diperintahkanlah gereja untuk tidak boleh dia lepas dari perkawinannya karena hanya satu kali yang diakui perkawinan. Itu kan pendisiplinan tubuh pada perempuan. Sementara begitu bebasnya perempuan di Sulawesi Selatan itu mengekspresikan seksualitasnya. Ya itu yang saya ingin memberi apresiasi pada buku ini. Nah kemudian ada lagi beberapa yang saya lihat. Misalnya kondisi dan posisi perempuan, kita itu baru belajar di Indonesia khususnya ya, baru belajar soal affirmative action dengan bentuk kuota 30%, itu di tahun 2003 digolkan undang-undangnya dan di tahun 2004 baru advokasinya dilakukan. Padahal kondisi dan posisi perempuan di zaman lalu itu di politik ya, di ranah politik itu jauh lebih maju. Oke, mereka karena sistem kerajaan bisa menjadi raja di sini karena dia anak raja. Tapi bahwa tidak dipilih bahwa hanya anak raja yang laki-laki lah yang bisa memerintah, tapi anak raja perempuan juga bisa memerintah, bisa ikut dalam musyawarah, bisa ikut menentukan keputusan. Bahkan di berbagai tempat ada pemangku adat yang kalau perempuannya tidak mengiyakan maka keputusan itu belum keluar, kayak begitu ya. Dalam praktek-praktek seperti itu sangat gamblang diceritakan di sini. Nah, terakhir saya ingin bilang bahwa sebenarnya Coli Pujie ini juga cerita-ceritanya memberikan gambaran pada kita di kekinian. Kita itu belajar karena saya mungkin bergelut dengan dalam kegiatan yang sifatnya melihat pelanggaran-pelanggaran HAM, hak asasi manusia. Ada namanya hak sipil politik, ada hak ekonomi sosial budaya. Ternyata itu sudah digambarkan di dalam sini pada saat kerajaan itu di kerajaan Bugis Makassar itu sudah berkembang. Ada misalnya nilai-nilai di mana turunnya Saweri Gading di bumi yang kawin dengan kehidupan dari bawah ya, itu adalah hak ekosop sesungguhnya. Dan pemerintahan yang dari atas yang menjadi titasan dewa mungkin itu adalah yang kita sebut hak sipil politik. Lalu kemudian soal perjanjian-perjanjian dalam kerajaan misalnya ya, atau pertikaian atau konflik antar Belanda misalnya dengan kerajaan pada saat itu atau pemerintahan pada saat itu, diselesaikan dalam bentuk berbagai macam. Ada perang, tapi ujungnya adalah perdamaian dengan perjanjian. Nah, di PBB tahun berapa itu terjadi? Resolusi 1325 yang melihat perempuan sebagai orang yang terkena dampak dari adanya perang, lalu kemudian melibatkan militer secara penuh dalam keamanan, itu baru muncul tahun 2000. Jadi kita jauh lebih berabad-abad sebelumnya itu sebenarnya sudah ada. Nah, kita bangga dengan Lagaligo, cerita-cerita Lagaligo, khususnya Coli Pujie. Saya sebagai perempuan sangat bangga dengan cerita ini karena dia menyimpan banyak sekali cerita yang kita bisa ambil sebagai yang kita sebut dengan gerakan feminis. Gerakan feminis itu adalah satu gerakan yang memahami bahwa akar ketertindasan perempuan adalah A, B, dan C. Tapi kemudian dia berusaha keluar dan melakukan perubahan pada penindasan itu. Jadi saya senang sekali hadir di sini memberikan Prof, semacam bukan menyanggah ataupun melihat, tapi saya lebih melihat secara dalam. Ini sesungguhnya hal yang luar biasa. Untuk itu saya senang sekali Prof Nur Hayati bisa punya kader seperti Bu Basia yang siap menerjemahkan kepada kita Lagaligo yang sangat panjang itu ya, eposnya yang bisa memberikan pelajaran yang banyak pada kita.
Saya selalu berdoa supaya Prof selalu sehat, bahagia, dan diberi umur panjang untuk bisa terus mempelajari ilmu-ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aflina. Bahwasanya perempuan ya, kita perempuan patut berbangga. Ada sosok Choli Pujie yang menjadi inspirasi kita bersama. Khususnya kepada Gen Z ya, kalangan-kalangan saya, mari kita mengenal lebih dekat lagi pejuang-pejuang perempuan yang patut untuk kita jadikan inspirasi. Selanjutnya saya beralih ke Bapak Supratman. Jadi beliau ini memang latar belakangnya lekat dengan dunia santri, maka beliau akan memberikan tanggapannya terkait buku Aku di Antara Santri dan Budaya yang merupakan memoir dari Prof. Nur Hayati. Kepadanya dengan hormat kami persilakan. Terima kasih saudari moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat kepada Rasulullah. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada program studi gender dan juga jaringan aktivis gender, juga Bunda Prof. Nur Hayati dan panitia yang mengikutkan saya pada momen yang sangat luar biasa ini. Suatu kebanggaan dan kesyukuran bagi saya baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Unas TV diajak kerjasama untuk sebuah momentum yang bersejarah. Semoga kedepannya Unas TV dan jaringan aktivis perempuan, aktivis gender bisa bersinergi terus-menerus untuk program yang pencerahan. Hadirin yang saya hormati, buku dari Prof. Nur Hayati Rahman, Aku di Antara Santri dan Tradisi, setelah membacanya saya kemudian teringat akan syair yang ditulis oleh Khalil Gibran. Dan menurut saya inilah kesimpulan dari sepanjang buku ini tentang seorang sosok Prof. Nur Hayati Rahman. Sedikit saya bacakan puisi dari Khalil Gibran. Judulnya Anakmu Bukanlah Milikmu. Anakmu bukanlah milikmu. Mereka adalah putra-putri kerinduan kehidupan terhadap dirinya sendiri. Mereka terlahir lewat dirimu, tetapi tidak berasal dari dirimu. Dan meskipun mereka bersamamu, mereka bukan milikmu. Kau boleh memberi mereka cintamu, tetapi tidak pikiranmu. Sebab mereka memiliki pikiran sendiri. Dan itulah Prof. Nur Hayati yang punya pikiran sendiri. Walaupun kemudian keluarganya memaksa dia masuk pesantren dan bahkan istilahnya menjebloskan ke dalam pesantren. Dan pada akhirnya Prof. Nur Hayati hidup dengan cara berpikirnya sendiri. Dan saya kira sepanjang saya membaca biografi orang-orang besar, itu selalu melewati momentum-momentum yang sifatnya sakral atau spiritual. Misalnya ada momentum Prof. Nur Hayati, keluarganya merindukan lahirnya seorang laki-laki. Tapi kemudian yang lahir adalah seorang perempuan. Dan biasanya momentum seperti itu, perempuan seperti itu adalah perempuan yang besar, perempuan yang suci. Dan itu kita bisa lihat misalnya pada kisah keluarga Imran. Saya kira seluruh mengetahui keluarga Imran menginginkan ketika dia berdoa, ketika dia sedang uzur, dia berdoa, ya Tuhan saya sudah tua, berikanlah saya seorang anak dan kalau dia lahir saya akan mengabdikan dia di rumah Tuhan. Dan pada waktu itu yang lahir adalah Maryam. Dan peristiwa sosial atau situasi sosial pada waktu itu ketika kaum Yahudi itu mengharamkan seorang perempuan menjadi pengurus ibadah yang boleh hanya laki-laki. Secara logis keluarga Imran ketika berdoa dan doanya adalah menginginkan memasukkan anaknya mengabdi di rumah Tuhan, di rumah Yahudi. Maka di pikiran logika itu tidak dijelaskan dalam sejarah bahwa dia menginginkan laki-laki dan perempuan, tetapi sejarah membuktikan bahwa kaum Yahudi waktu itu tidak membolehkan seorang perempuan menjadi pengurus rumah suci. Logikanya Imran berdoa anaknya seorang laki-laki, tapi Tuhan kemudian mengirimkan perempuan. Pada akhirnya
karena tidak diizinkan masuk di ruang rumah suci. Maryam kemudian dibuatkan bilik khusus supaya dia tetap mengabdi kepada rumah Tuhan dan tidak juga melanggar kaidah-kaidah Yahudi. Itu sekedar contoh bahwa orang besar ada momentum-momentum yang sangat inspiratif bagi dia. Dan saya kira Prof. Nur Hayati juga momentum-momentum itu ada. Dia lahir ketika keluarganya menginginkan laki-laki dan dia perempuan, dan kemudian beliau sakit dan pada waktu itu dalam keadaan sakaratul maut, dan pada waktu sakaratul maut itu dia melihat cahaya dan dia memberontak terhadap cahaya itu. Jadi momentum itu menurut saya orang-orang besar dari masa kecilnya itu sudah ada peristiwa-peristiwa gaib yang itu akan memberikan inspirasi kepada seseorang untuk menjadi besar. Tetapi karena kita adalah manusia, ada momentum sejarah, ada momentum ruang lingkup yang harus kita lewati, dan itu kemudian impian-impian yang menjadi inspirasi bagi kita harus berkoneksi dengan realitas sejarah. Dan itu juga kemudian dilewati oleh Prof. Nur Hayati dan kemudian menjadi besar. Dia mengetahui tentang bagaimana situasi ketika ayahnya hidup di hutan sebagai seorang aktivis DITI, ya. Dan menurut saya bagian-bagian itu juga itu tidak terlepas menjadi bagian pelajaran, kemudian membentuk karakter seorang perempuan Bugis yang saat ini kita sebut sebagai satu suku bangsa yang besar dan melegenda di dunia. Dan kekayaan budaya Bugis ini begitu menginspirasi Prof. Nur Hayati sehingga itu kemudian seolah-olah ada pertentangan antara kenyataan tanda kutip aturan-aturan keagamaan atau kepesantrenan yang membuatnya seolah-olah itu ada sebuah kontradiktif. Dan dengan sangat cerdas, saya tidak tahu apakah Ibu Prof. Nur Hayati yang membuat judul ini ataukah Sukardi, Pak Yudhistira Sukatanya yang memberikan judul Aku di Antara Santri dan Tradisi. Sebetulnya secara sekilas judul ini ternyata beliau sendiri ya yang memberikan judul itu. Dan ini punya makna yang mendua, makna yang bisa kita tafsirkan sebuah pergolakan yang terus-menerus, dan juga ada sebuah harmonisasi yang dipertemukan antara tradisi dan santri itu. Ya, aku di sini kemudian sebagai sebuah figur, sebagai sebuah individu yang diwariskan oleh tradisi santri dan tradisi. Kedua entitas itu menjadi menyatu dalam sosok seorang Prof. Nur Hayati. Nah, tafsiran lain orang bisa menyebut bahwa dia selalu berjarak dengan santri dan tradisi itu. Jadi tradisi dan santri itu selalu berjarak, dan kemudian Prof. Nur Hayati berhasil mengakumulasi dan mengharmonisasi antara kebiasaan di kehidupan santri dan tradisi. Karena pada kenyataannya beliau melihat kehidupan masyarakat Bugis Makassar ini punya pakem-pakem tersendiri yang seolah-olah seringkali berhadapan-hadapan dengan kebiasaan santri. Tapi itu juga tidak bisa dipungkiri sebagai seorang individu yang tadi kalau kita merujuk kepada syair Khalil Gibran bahwa setiap anak manusia itu lahir dengan pikirannya sendiri. Dan pikiran sendiri itu adalah sebuah yang universal, sesuatu yang genuine, sesuatu yang sakral, yang seharusnya bisa terhubung dengan kenyataan kita di kehidupan sehari-hari. Tapi sekali lagi hidup ini kompleks, ya, ribet istilahnya. Tidak semudah kita membicarakan eksistensi kita sendiri
Karena yang lain juga punya eksistensi dan itu adalah tradisi dan itu adalah sejarah. Dan disitulah pentingnya kita saling melakukan harmonisasi, melakukan toleransi dengan yang lainnya. Nah, saya juga tidak menyalahkan bahwa Prof. Nur Hayati kemudian punya kebanggaan terhadap budaya Bugis Makassar karena menurut saya secara kosmologis ataupun ontologis kebudayaan Bugis Makassar itu sesuatu yang excellent, sesuatu peradaban yang tinggi, bukan peradaban yang abal-abal, peradaban kaleng-kaleng. Contoh tadi disebutkan oleh Prof. Nur Hayati bagaimana kemudian Wetenri Abeng karena dia manusia suci, ia kemudian dikawinkan dengan tokoh di atas langit. Dan menurut saya itu bukan mitos, itu artinya mungkin mitos, tapi dalam sejarah keagamaan itu saya punya referensi tentang itu. Oleh karena itu saya menghadirkan referensi lain. Sebagaimana tadi Prof. Nur Hayati menyampaikan bahwa anak Nabi Adam itu kawin silang, artinya kawin antara saudara yang silang. Tapi saya punya referensi lain, ternyata tidak. Anak Nabi Adam itu tidak kawin saudara karena dalam tradisi apapun, kitab suci apapun, mulai dari Yahudi, Nasrani, itu tidak membenarkan kawin saudara. Itu tidak boleh. Dan oleh karena itu terserah Bapak Ibu sekalian mau mengikuti referensi mana bahwa apakah Nabi Adam anaknya itu kawin silang antara bersaudara, tetapi referensi lain yang saya temukan ternyata anak Nabi Adam itu dikawinkan dengan malaikat. Dan saya kira itu ada kesamaan dengan Wetenri Abeng tadi ketika dia tidak punya ini kemudian diangkat ke langit kemudian menikah. Nah, apa bedanya dengan cerita itu? Nah, ini persoalan referensi. Jadi dan itulah yang saya mau katakan bahwa kekayaan khasana budaya Bugis Makassar itu bisa menjadi epistemologi, bisa menjadi cara berpikir kita untuk manusia modern sekarang ini dalam menghadapi tantangan global. Tetapi kita mesti melakukan pengayaan-pengayaan dengan konteks kekinian. Ya, jadi secara paradigmatik, secara dasar itu kita punya, ya, letakkan itu. Tetapi kita butuh kekayaan-kekayaan modern yang bisa mengaktualkan khasana budaya kita itu sendiri. Karena keyakinan saya, budaya itu sangat penting untuk sebuah eksistensi individu maupun bangsa. Ya, Bapak Ibu sekalian boleh bangga dengan kemajuan Malaysia misalnya. Tetapi secara bahasa menurut saya, Malaysia itu terjajah dari Inggris. Karena orang Malaysia itu ketika ngomong itu sudah bahasa Inggris banget. Inggris dengan Melayu dipadukan. Kita masih utuh dengan kemelayuan kita. Ya, dalam satu perspektif, memang Malaysia secara ekonomi ya mungkin juga maju, tapi beberapa tahun kemudian menurut saya orang Indonesia masih lebih bisa eksis dibanding dengan Malaysia. Karena hadirin yang saya hormati, penjajahan pertama kali yang bisa ditaklukkan suatu bangsa itu adalah penjajahan budaya, penjajahan pikiran. Bila kita tergerus dari budaya kita, maka itu sangat mudah ditaklukkan. Dan pada akhirnya kita tidak akan pernah menjadi bangsa superpower. Kita akan menjadi bangsa pecundang, bangsa pengekor. Kita tidak pernah sejajar dengan Amerika, dengan Jerman dan sebagainya. Nah, kita sudah punya modal yang sangat besar, modal budaya, modal pengetahuan. Itu yang harus kita angkat. Saya yakin bahwa manusia Bugis Makassar ini adalah manusia yang memiliki tingkat intelektual
yang kalau tidak sama dengan bangsa Arya, bangsa Jerman, bangsa Eropa, itu mungkin lebih tinggi, ya, karena ya prasyaratnya sudah kita miliki, ada lagaligo, ya, ada aksara kita. Itu jarang loh bangsa dan negara di dunia ini yang punya aksara tersendiri. Kita punya, dan kita punya jejak-jejak arkeologis, jejak-jejak sejarah yang menunjukkan bahwa khasanah kita itu lebih agung, lebih besar dari bangsa-bangsa yang lain. Nah, termasuk juga ketika kita bicara gender, bicara relasi antara perempuan dan laki-laki, sebagaimana disebutkan, itu tidak ada dikotomi yang sangat kontradiktif dalam relasi perempuan dan laki-laki di dunia Bugis Makassar. Itu adalah relasi kesesuaian, relasi keharmonisan, bahwa ada Batara Guru, ada wilayah bumi, itu hanya sebuah peran yang masing-masing di antara mereka tidak menunjukkan satu keagungan, satu ketinggian dengan yang lain. Itu hanya peran yang mesti diperankan oleh perempuan dan laki-laki. Sebagaimana juga ketika kita bicara gender, tidak ada kelebihan kelamin laki-laki di atas kelamin perempuan. Tidak ada, semuanya sama. Ya, semuanya sama. Dan oleh karena itu saya mengajak kepada semua, ya, kepada semua stakeholder, semua negara, warga negara Republik Indonesia untuk mau sama-sama kita menjaga dan melestarikan budaya kita masing-masing. Karena sekali lagi itu adalah modal besar, kekayaan besar untuk sebuah menuju Indonesia emas. Ya, saya kira teman-teman semua kenyang dengan informasi bahwa Jepang maju dengan budaya samurai, kemudian juga Cina dan seterusnya. Dan itu akan menjadi negara yang paling tidak, dia tidak menjadi negara imperialis. Ya, kalau negara yang berbasis kepada budayanya menjadi negara superpower, dia tidak akan menjadi negara penjajah. Dan menurut saya itu suatu kesyukuran. Nah, kalau kita menjadi negara yang katakanlah superpower tapi kemudian menjadi imperialis, itu juga nol dalam kajian ontologis maupun epistemologis, karena manusia yang bagus itu adalah manusia yang mengangkat orang lain menjadi besar, malah dan tidak kemudian menjajahnya. Saya untuk menutup, saya ingin menyampaikan satu referensi dari Dai Mangemba, ya, tentang manusia, konsep manusia Bugis. Tapi secara saya kesusahan menghafal bahasa Bugisnya, jadi saya harus melihat rujukan langsung dari Dai Mangemba. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah lupa Dai Mangemba. Beliau adalah pencipta lagu dari Mars Unhas yang kita tidak nyanyikan tadi, ya, lagu Indonesia Raya yang kita nyanyikan tadi. Dan dia sesepuh, salah satu tokoh dari Fakultas Ilmu Budaya. Sorry ya, kurang berapa? Ya, saya kehilangan anunya problem. Bahasa Indonesianya saja ya, bahwa perempuan itu adalah Indo anakna totong ri kelampukannya itu dari apa cingangnya. Ya, jadi perempuan itu adalah tugas utama seorang perempuan adalah ibu dari anak yang berdiri tegak pada kebenaran dan bertolak pada kesucian. Ya, ada 4 ditulis oleh Dai Mangemba, sangat bagus dalam istilah bahasa Bugis, cuma kesulitan mendapatkannya dan waktu juga.
Jadi dan saya mau simpulkan bahwa kita harus berterima kasih kepada Prof. Dr. Nur Hayati Rahman atas kiprahnya, karena kalau bukan dia maka Lagaligo yang sakral ini itu saya kira akan punah dan kita tidak kenal seperti sekarang ini, ya. Dan oleh karena itu bagi saya pada abad ke-11 tadi ada Coli Pujie, ya, dan abad ke-21 ini ada Prof. Nur Hayati, ya. Karena dari berbagai hal ada kesamaan mereka menekuni dan menjaga Lagaligo, kemudian sama-sama seorang intelektual, kemudian juga dari segi keturunan silsilah dia adalah bangsawan dan juga seorang nasionalisme yang berjuang untuk negara dan negara Indonesia, dan saya kira seorang perempuan yang punya kepercayaan, ya, kepercayaan yang self confidence, kepercayaan diri yang kuat. Dan oleh karena itu mungkin sebagai rasa terima kasih kepada Prof. Nur Hayati, mari kita bacakan Fatihah, semoga beliau tetap sehat dan panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Bapak Supa. Jadi teman-teman, para hadirin, karena keterbatasan waktu ya, bagi yang ingin mengenal lebih dalam lagi sosok Prof. Nur Hayati yang hadir di depan kita hari ini, jadi bukunya tersedia di depan meja registrasi tentunya, untuk dibeli dan dibawa pulang. Baik, saya cek semangatnya dulu karena ini merupakan jam-jam yang rawan. Beri tepuk tangan untuk kedua panelis kita hari ini. Ya, baik. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab, tentunya sesi yang ditunggu-tunggu oleh para audiens. Jadi kami hanya mempersilahkan kepada 3 penanya terpilih dan tentunya ada persediaan souvenir dari Jaringan Gender Indonesia. Jadi bagi yang ingin bertanya tentu mengangkat tangan, langsung nama, instansi, poin pertanyaan dan ditujukan kepada siapa. Oke, yang ingin bertanya silakan. Oke. Satu kakak panitia, silakan Bapak yang di depan. Tes. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya tidak biasa sebut nama sendiri, tapi karena disuruh oleh protokol MC, saya M. Dahlan Abu Bakar, dari dosen luar biasa Universitas Hasanuddin. Ya. Semuanya yang saya hormati, di sana ada teman-teman dari Satu Pena, Yudi, Andi Wanua, ya, dan beberapa yang lainnya. Pertama, terima kasih kepada Prof. Nur. Saya belum membaca yang jilid 4. Tapi saya membaca jilid 2, Prof. Nur. Membaca kisah perjalanan Batara Latu ke suatu daerah yang bernama Gima. Gima kemudian, itulah Bima, tempat lahir saya. Yang di dalam lontara bilang itu Dima. Jadi saya kebetulan sedang juga menulis mengenai relasi mitologis Bima dengan Sulawesi Selatan dengan menampilkan 4 tokoh. Tokoh Sang Bima yang punya nama itu. Kemudian ada namanya Cuhi, yaitu satu model pemerintahan tradisional yang oleh banyak orang itu tokoh fiktif. Ya. Kemudian dikaitkan dengan Tomanurung di Sulawesi Selatan dan Seweri Gading. Nah, di dalam perjalanan menuju Gima yang disebutkan pada jilid 2 itu,
dideskripsikan seperti dikatakan oleh Adinda Faisal tadi, satu cerita yang mungkin dalam karya jurnalistik disebut jurnalisme sastra ya, karena ada deskripsi. Deskripsi yang tangkap dari perjalanan Batara Latu ke Bima itu dan bertemu dengan Laten Ritata. Dari situlah saya mengetahui bahwa ternyata Gima dan Bima yang dimasukkan itu sudah lebih dahulu didatangi oleh keluarga Swerigading daripada Hayam Wuruk yang menyerang kerajaan Dompo pada tahun 1357. Dan sekarang ini sedang diperdebatkan siapa yang lebih tua antara Dompo dan Bima. Dan saya sudah memberikan catatan kepada penulis dan dia mengucapkan terima kasih. Ya, kalau dilihat dari sejarah lahirnya Lagaligo, tentu Gima jauh lebih awal. Ya, jauh lebih awal. Nah, itu mungkin sekedar ucapan terima kasih, tidak perlu dijawab. Yang kedua, kita masih memiliki 8 jilid ya, Bu Prof. Saya sempat wawancara Ibu Basia waktu itu, betapa susahnya menerjemahkan, mengalih bahasakan Lagaligo itu. Barangkali mungkin ke depan, mumpung Prof Nur waktu itu sempat bertemu dengan Pak Fadlison ya, sudah menyampaikan itu, mudah-mudahan Pak Fadlison ikut membantu untuk menerjemahkan jilid-jilid berikutnya. Yang terakhir adalah mudah-mudahan dengan pertemuan kita hari ini akan menarik perhatian generasi muda kita untuk belajar tentang warisan budaya lama yang luar biasa ini. Ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak M. Dahlan. Sekiranya itu sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih ya kepada Prof. Nur Hayati. Selanjutnya kami persilakan untuk silakan mengangkat tangan bagi hadirin yang ingin bertanya. Saya melihat lebih jauh lagi supaya lebih adil ya, karena kita menegakkan keadilan setinggi-tingginya. Saya persilakan kepada sudut kiri saya terlebih dahulu. Silakan Kakak Panitia untuk memilih. Boleh kepada Ibu yang berwajah hijau. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vila dari Universitas Negeri Makassar. Tabe Prof, kita ketemu kemarin di seminar Ibu Internasional. Kemarin saya mengikuti seminar dan hari ini ternyata ada peluncuran buku dari Prof Nur. Saya tertarik untuk datang pada hari ini. Sebelumnya saya bukan dari suku Bugis, saya dari Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Muna. Kenapa saya ingin bertanya? Dulu waktu saya kecil itu sering didongengkan oleh nenek saya. Ternyata di dalam Lagaligo itu ada tokoh Saweri Gading. Dan di kampung saya itu ada sebuah batu yang dikenal di sana batu berbunga. Tidak jauh dari batu berbunga itu, di sana itu menurut cerita dipercaya sebagai kapal dari Saweri Gading yang karam di sana. Tetapi itu mungkin hanya cerita, Prof. Yang ingin saya tanyakan karena temanya perempuan, jadi saya belum membaca lebih jauh tentang Lagaligo ini, tetapi saya ingin mempertanyakan tentang perempuan. Apakah ada simbol perjuangan atau pemberontakan dari sosok perempuan yang digambarkan dalam Lagaligo, Prof? Kemudian apakah pandangan yang tercermin atau terrepresentasi dalam Lagaligo ini ada perbedaan atau jika ada perbedaan itu sesignifikan apa cara pandang itu dengan generasi saat ini? Ini dalam konteks perempuan, mungkin seperti itu Prof. Terima kasih.
Baik, selanjutnya untuk penanya terakhir kami persilakan untuk dari sayap kanan saya. Oke, silakan kepada kakak yang berjilbab hitam. Silakan kakak panitia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andi Nurhalifah Ramadhani dari Universitas Negeri Makassar. Singkat, pertanyaan saya terkait perempuan, apakah atau bagaimana Lagaligo ini bisa dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan kesetaraan gender dan mengurangi diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia? Dan apakah peran perempuan dalam Lagaligo punya pengaruh terhadap pendidikan dan kesadaran perempuan tentang hak-hak mereka di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, baik, saya persilakan kepada Prof. Nurhayati. Jadi ada 3 pertanyaan Prof yang masuk. Sebenarnya 2, tapi ada yang bercabang-cabang. Jadi pertanyaan pertama itu, Prof, apakah ada simbol perjuangan dari sosok perempuan dalam Lagaligo? Kemudian, saya langsung ke semuanya ya, Prof. Jadi saya langsung simpulkan saya pertanyaannya, Prof. Kemudian apakah ada perbedaan cara pandang ya dari generasi yang lalu sampai generasi yang sekarang, dan apakah Lagaligo kemudian bisa dijadikan untuk mengupayakan pengarus utama gender? Kepada Prof. Nurhayati kami persilakan untuk menjawab. Ya, terima kasih ke penanya pertama. Biasanya saya panggil Kak Dahlan. Bagaimana agar karya ini dapat dituntaskan ya. Sementara di satu sisi umur sudah mulai dirembang senja ini. Makanya saya harus mengikutkan, alhamdulillah ya di Fakultas Ilmu Budaya ada jurusan sastra daerah dan mata kuliah wajib, salah satu mata kuliah wajibnya adalah ilmu budaya, kajian Lagaligo. Ya, jadi insya Allah, tapi memang menerjemahkannya beliau berpengalaman sangat rumit, ya sangat rumit. Contohnya tadi dia bilang, ina pampunga mawajibmu ale tikae. Arti leksikalnya kan kemudian kemarau itu berbunga. Padahal yang dia maksudkan adalah ketika mentari mulai bersinar cerah. Jauh banget. Tapi itu yang dia maksudkan dalam konteks ina pampunga mawajibmu, ketika matahari seperti bunga yang bersinar cerah gitu. Atau dia bilang angi kopuang kirau kaju riak kemiri riak ketepah awal lasuna pangemerku. Itu mau diartikan apa? Angin engkau saya daun kering seperti daun kulit bawang tenggorokanku, bagaimana itu diterjemahkan? Ya, jadi Faisal dan saya memutuskan, anginlah engkau Tuhan, aku hanyalah daun. Kemana gerangan engkau bertiup, kesanalah hamba terdampar, bak kulit bawang tenggorokanku. Itu memperlihatkan dia bagaimana rumitnya. Jadi kalau jatuh ke tangan yang salah, ini Lagaligo percaya saja akan melahirkan interpretasi yang mau ke kanan mungkin diartikan ke kiri. Makanya saya diseleksi waktu pertama kali tahun 93. Ikut di pelatihan pernaskahan kan, kita lebih 70 orang, ternyata itu dijadikan Belanda untuk melihat siapa ya bibit yang bisa dibawa ke Belanda di sini. Dan saya yang dipilih ikut ke Belanda tahun 93 dalam ada namanya kajian studi kebudayaan Belanda Indonesia untuk menerjemahkan ini. Sangat susah sekali ya, karena
bahasanya bahasa tinggi, memerlukan. Begitu juga alih hurufnya, sangat berat karena huruf lontara kan mengikuti bahasa Bugis yang bersifat silabis. Saya ini kalau di kampung namanya Nure. Mana ada huruf matinya orang Bugis? Inure. Muslim pasti bilang seling. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, harus ada mati, ya. Faisal tidak bisa dia. Nah, itu yang merumitkan dalam proses alih huruf dari huruf yang bersifat silabis ke huruf Latin yang bersifat fonetis. Sehingga ada proses pergulatan intelektual. Banyak yang pandang enten di luar apa ji itu terjemahan ji. Kau pengen kerja? Nabi ya dia sangka kenapa almarhum Pak Salim ditolak untuk diterjemahkan, untuk diterbitkan di Belanda karena bersifat leksikal dan tidak puitis. Dan alih aksaranya ada kompensinya juga itu ketika dialihkan dari huruf lontara kuno ini ke huruf Latin, ada kompensinya. Kompensi itu dibuat oleh para pakar di Indonesia dan Belanda. Di Indonesia Profesor Fahrudin Ambo Endre yang mewakili bahasa Bugis, Profesor Kadir Manyambia mewakili bahasa Makassar, Profesor Salombe mewakili bahasa Toraja, dan ada Dr. Soedi dari Mandar. Di Belanda ada almarhum Profesor Nordain, belum almarhum Dr. Rosetol dan Sir Cokolhop. Waktu mau diputuskan apakah kita pakai ki atau ka, karena hanya 3 huruf matinya orang Bugis bahasanya. NG, makanya kalau mungkin dia bilang mungkin. NG, glottal stop, dan konsonan ganda, medu, man, mere, dan seterusnya. Hanya itu 3 huruf matinya. Jadi ketika mau dialihkan bunyi glottal stop ke dalam huruf Latin, apakah pakai K atau Ki? Karena ejaan yang disempurnakan menggunakan K. Tapi menurut para ahli di luar negeri itu keras tekanannya di ujung. Bukan K. Kalau dia bilang minyak, dia enggak bisa halus minyak, enggak bisa. Dia harus minyak. Ujungnya. Lebih bahaya lagi Toraja karena minyak. Panjang sekali ngadi. Sehingga saking tidak yakinnya Belanda, karena yakin Belanda mau menggunakan EYD utuh. Saya dikasih masuk di laboratorium fonologi di Belanda. Dikasih contoh banyak sekali yang ada e-nya ujungnya. Lalu dia berkesimpulan, memang ini pakai ki bukan k. Karena orang Melayu kan itu ejaan yang disempurnakan menjadi bahasa Indonesia kan diambil dari bahasa Melayu, memang halus. Iya. Coba tanya orang Sulawesi Selatan, minyak. Biar dia berbahasa Indonesia. Oh, ini panjang sekali sehingga para ahli menyepakati menggunakan ki. Yang lain semua sesuai dengan EYD, hanya khusus untuk bunyi glottal stop. Ada juga yang menggunakan apostrof, seperti tanda koma di atas. Itu ejaan yang dipakai di zaman Belanda, namanya Panophuisen. Memang dulu kalau adik pakai koma di atas, bapak pakai koma di atas. Tapi setelah merdeka dan ejaan Panophuisen tidak digunakan, para pakar linguistik di Indonesia menggantinya K. Ya, jadi tapi karena kita masih terbawa-bawa oleh suasana Belanda, masih banyak yang pakai pasa, baru pakai koma di atas. Nah, itu yang membuat kita capek kerja ini alih aksaranya Basia. Harus diperiksa satu kata dari jutaan kata. Ini saja jilid 3 tadi 817 halaman.
Dari mulai ahli aksara, kemudian ahli bahasa. Ahli bahasa tidak boleh leksikal. Kapan dia leksikal? Maka tidak ada orang Indonesia yang mau membacanya. Begitu rumitnya. Ya. Jadi itu masalah. Jadi insya Allah saya harus mengkader Pak Dahlan, ya, harus supaya tidak keluar dari apa yang disepakati oleh para pendahulu kita. Siapa yang kita mau ikuti kalau bukan pendahulu kita? Nah itu memerlukan waktu. Sudah dikerjakan bahasa ku koreksi masih banyak lagi salah. Sudah diterjemahkan Faisal Jagona ini, Faisal seniman Asia Tenggara, apa dari Amerika, apa. Masih ada juga salah. Salahnya bukan karena salah gaya bahasanya, tapi bukan itu yang maksud teks. Jadi setelah keduanya bekerja, saya harus memeriksa 5 kali. 817 halaman. Butuh memang kesabaran. Saya tidak tahu apakah generasiku ini mau sabar-sabar juga, ya. Tapi saya selalu berprinsip bahwa saya hanya menyediakan bahan baku. Karena generasi di bawah saya nanti kan tidak mau lagi membaca ini Lagaligo. Tapi supaya imajinasinya bukan imajinasi liar, dia harus punya bahan baku untuk dia baca. Maka naskah-naskah yang saya terjemahkan itu hanya bahan baku bagi seniman dalam melahirkan karya-karya kreatif. Jadi begitu Kak Dahlan, harus ada regenerasi. Masa saya terus? Ya, sebentar lagi saya harus pensiun. Ada pertanyaan dari Ibu tadi, bagaimanakah? Jadi hampir semua daerah-daerah khususnya di Indonesia Timur ini ada jejak-jejak peninggalan Sawer Gading. Kalau di Buton itu malah ada di situ bekas dayungnya. Kalau di Ara atau Bulukumba ya, pembuat perahu pinis itu Nabila waktu naben terlantar perahunya Sawer Gading, nah diajari bikin perahu pinis sih. Lalu kemudian di berbagai tempat semua ada peninggalannya Sawer Gading. Artinya apa? Penyebaran. Ada teori dalam teori sastra namanya ekspresif, penerimaan. Jadi tidak bisa kita membawa Lagaligo yang abad pra-Islam itu menurut cara pandang kita di zaman sekarang. Itu tidak mungkin bisa sama. Yang perlu diambil cuma nilainya. Jadi saya menganggap bahwa Sawer Gading ceritanya ini cerita yang sangat diminati, disuka karena sampai di Ternate, Ibu. Ada nanti bukunya ada nanti door prize saya bagi-bagi bukunya. Jadi mengembara dia sampai ke Kelantan dan membantu Raja Kelantan dalam berperang. Jadi ceritanya tersebar di Nusantara. Bahkan macan yang ada di Sumatera dianggap sebagai kucingnya Beden Sawer Gading yang loncat dari perahunya. Artinya apa? Sawer Gading, tokoh Sawer Gading meninggalkan jejak-jejak peradaban di Nusantara ini dan menjadi perekat integrasi. Karena kita sama-sama berasal dari nenek yang sama. Jadi jangan berantem-berantem dan saya Makassar Bugis. Saudara Jaki, dalam penelitiannya Pak Halilintar, dia meneliti bahwa tari Pakarena itu lahir ketika Sawer Gading terdampar perahunya di pinggir pantai di Sandrobone. Lalu kemudian dalam keadaan capek lalu turun bidadari 7 dari langit. Orang Makassar menyebutnya Tujua, orang Bugis menyebutnya Pitue. Menghibur Sawer Gading. Makanya itu Pakarena sakral yang menyederhanakan menjadi 40 menit itu Andi Nani Sapada. Dulu itu semalam suntuk.
kalau lihat tadi ini lagu Tobalo ini sebenarnya namanya Suli Lontara itu sakral. Dengar tadi suaranya kan aneh-aneh suaranya. Nah itu tari Pakarena dianggap sakral. Dulu sehari semalam kalau dipentaskan bisa berhari-hari karena dia dianggap representasi dari Dewa Pitue atau Tujua lalu kemudian menghibur. Artinya apa? Sawerigadi menjadi perekat integrasi bukan saja di Sulawesi tapi juga di Nusantara karena menurut orang Kelantan ada juga dia di sana membantu Raja Kelantan melawan Cina dalam perang. Dan ketika Yunan kalah, Sawerigadi memutuskan kembali ke Sulawesi. Ya jadi enggak usah mengklaim pinisi itu bukan orang Bugis punya. Memang bukan orang Bugis bikin pinisi, tapi orang Bugis yang banyak beli pinisimu. Nah pakai pergi berdagang di Nusantara. Ya, enggak usah. Kita sama-sama berasal dari nenek moyang yang sama, dari peradaban yang sama, meskipun dalam perkembangan selanjutnya kita masing-masing memiliki bahasa itu karena pengaruh lingkungan, tapi semuanya berasal dari bahasa Austronesia. Begitu Bu tadi tentang versi Muna ya. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa ke Muna dan mengenaliti tradisi lisan yang berkembang di Muna. Saya sudah banyak mendengar juga dari, bahkan ada juga dari Maluku, dari Ternate, ya. Itu ada tadi penanya terakhir. Iya, Prof. Apakah nilai-nilai keperempuanan itu masih relevan dengan sekarang? Jangan lupa, mengadopsi budaya lama itu tidak mesti persis sama dengan aslinya. Contohnya di Jepang, tidak ada lagi sekarang samurai di Jepang yang panjang rambutnya, baru bajunya besar, baru pedangnya 1 meter panjangnya. Tidak ada lagi. Tapi sukmanya, nilainya tetap diadopsi oleh orang Jepang. Apa sukmanya itu samurai? Jujur, satunya kata dengan perbuatan. Itu diadopsi ke teknik. Dia adopsi ke perekonomian. Kalau dia berbisnis, dia jujur, dia berani. Kalau dia dokter, dia melaksanakan. Jadi semua dunia ilmu nilainya masuk meskipun bentuknya sudah tidak sama. Tidak ada lagi. Sekarang bajunya samurai ada di museum. Tapi orang-orang Jepang modern sekarang pakai dasi. Tapi sukmanya nilainya itu tetap dia tanamkan dalam perilaku kesehariannya. Nah begitu juga Nanda. Tidak mungkin kita mau seperti Sawergading itu yang menyembah-nyembah Tuhan di langit, dewa-dewa di bawah laut. Tahu itu kenapa orang Bugis Makassar menganggap buaya saudaranya? Itu karena dia menganggap bahwa dalam pandangan mitologi Lagaligo itu ada dua dunia. Dunia di botil langit dan dunia bawah laut. Bawah laut itu dia menganggap bahwa orang Bugis menganggap bahwa di bawah laut itu Buri Liung namanya istan. Ada kehidupan manusia di situ. Salah satu diantaranya adalah Punai Wai. Dia tidak sebut buaya. Sang pemilik air. Nah, itu dianggap sebagai kembarannya karena dia mau menghubungkan dirinya dengan dewa di bawah laut. Nah, akhirnya dia ambil, dia jamu ayam tiap hari dan seterusnya. Tidak makan kok karena kenyang terus. Pas dia lagi habis dibius dan bangun dan sudah lapar, langsung makan loncati karena lapar. Tapi itu kita tidak boleh menyerang mereka. Namanya kepercayaan harus didakwahi dengan bil hikmah. Jangan bilang haram itu, musyrik itu. Sama aja juga kalau kita agama tak dibilangin haram, musyrik. Marah juga. Orang Islam percaya betul kita 100% hakul yakin bahwa Nabi bermi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke botil langit. Nabi, tapi orang luar percaya apa tidak? Ya, tapi kita sebagai orang Islam yakin bahwa Nabi melakukan perjalanan spiritual itu hanya dalam waktu semalam. Semua agama di dunia ada unsur
mitologinya, ya. Karena itu kita jangan memasuki wilayahnya orang, anak-anakku semua, jangan apalagi menyangkut kepercayaan, itu sudah diatur undang-undang negara melalui SARA. Ya, melanggar Ki, sebenarnya kalau dilapor Ki, ditangkap Ki. Karena ada pasalnya. Dakwahilah dengan bil hikmah. Nenek-nenek kita dulu dalam berdakwah luar biasa jagonya. Lihat itu Moduk Cikoang di Takalar. Itu sebenarnya menyembah ke buaya-buaya, ke pundai buaya itu. Tradisi itu dia kan kalau mau menyembah ke langit kan naik ke gunung. Makanya ada orang kurban di Gunung Bakarai. Kalau dia menyembah ke dewa bawah laut, dia pergi bawa sesembahan di pinggir laut. Datang Said Jalaluddin Al-Aidid dari Aceh, diperintahkan oleh Raja Goa mengislamisasi Cikoang, Takalar. Dia ganti dengan maulid, tapi seluruh propertinya tidak ada yang diganti. Sokok patan rupa, telur, dan sebagainya, festival perahu diganti dengan upacara maulid. Maulid dibagi dua di Cikoang, ada Maudut Cak Dia dan Maudut Lompoa. Maudut Cak Dia itu dari rumah ke rumah, lalu kemudian Maudut Lompoa diadakan secara besar-besaran oleh kerajaan. Jago orang dulu, dia tidak langsung bilang haram. Dia ganti itu tradisi-tradisi musyrik dengan mengislamisasi tradisi-tradisi itu. Siapa lagi tadi bertanya? Jadi kita ambil nilainya Lagaligo, apa itu berani, jujur, teguh pada pendirian, menghargai perempuan. Ibu Ime tadi sudah jelaskan, kendati dia melawan, dia masih panggil adindaku. Halus budi pekertinya. Ini menarik sekali kalau orang-orang dari linguis, bagaimana dia menggunakan kata dengan cara yang sangat halus. Ya. Sama. Beri tepuk tangan untuk Prof. Nur Hayati. Saya sedikit tentang memoir saya yang kurang. Saya mau mengatakan sebetulnya bahwa dalam Lagaligo itu perempuan sudah diberi hak-hak istimewa. Dia boleh melawan, dia boleh membuat aturan kalau ada laki-laki yang mau sama dia bikin. Kalau mau sama saya kasih naik begini, kasih sama maka istrimu. Kalau tidak mau aja. Dia punya tawar, posisi tawar. Kalau kasus yang satu tadi itu bagaimana Saweri Gading, sebenarnya dia tidak mau paksa, tapi begitu istrinya Tanri Tapu melihat kecantikan, ketampanan, justru mulai luluh hatinya. Tadinya dia lawan, dia tidak mau, tapi pas nanti ganteng ini cowok, rugiku kalau tidak ku dapat. Akhirnya dia pilih seketiduran dengan perempuan. Jadi Jilid 4 ini memang sangat kelihatan peranan perempuan, dan Saweri Gading mencerminkan sebagai laki-laki yang meskipun ganteng, superior, keturunan dewa, tapi sangat lembut. Dia tidak pernah memanggil istrinya dengan namanya, tapi dia selalu bilang adindaku. Tolong kasihanilah aku adindaku, bukakanlah aku kelambung. Tidak pernah dia berkata-kata kasar. Ya. Jadi kalau dibandingkan Bugis tadi ada bertanya apakah Lagaligo dengan Bugis, tidak ada sekarang, tidak ada dalam Lagaligo kata-kata kasar. Kalau sekarang kan banyak, cuman nilainya nanda yang harus diambil. Kita harus adopsi nilainya. Bentuknya ada orang sekarang pakai di sini bintang banyak sekali karena keturunan raja. Ada di sini di top. Bukan begitu yang dimaksud mengadopsi nilai. Nilainya yang kita adopsi. Tidak usah bentuknya. Ya, coba dulu baju bodoh itu dulu tipis toh Pak, tahun 70-an, kelihatan BH-nya. Semakin tinggi status sosialnya orang semakin tebal bajunya. Tapi setelah Islam mode baju syar'i mulai merakyat sekarang, orang pakai jilbab, sedikit demi sedikit proses islamisasi baju bodoh itu juga berlangsung.
Jangan rekayasa dari atas. Rekayasa dari atas pasti ada perlawanan. Dia akan beradaptasi secara adaptif budaya-budaya itu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Nur Hayati. Beri tepuk tangan, teman-teman. Ya. Jadi jawaban ya yang disampaikan oleh Prof sekaligus menutup diskusi kita pada hari ini. Saya memohon maaf kepada para audiens yang tidak sempat bertanya, maka silakan membaca ketiga buku Prof. Nur Hayati dan silakan menemukan jawabannya di situ. Kemudian saya selaku moderator mencoba menyimpulkan bahwa kita dapat melihat bagaimana sastra dan sejarah bukan hanya sekadar teks tetapi nyawa dari peradaban. Maka peran kita adalah menjaga dan meneruskannya kepada generasi selanjutnya. Sebagai generasi muda jangan mau kalah semangatnya sama Prof. Nur Hayati. Baik, saya selaku moderator mohon maaf atas segala kurang. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Ya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk semua penampil diskusi pada hari ini. Kita sekaligus merefresh ya, karena jam-jam rawan katanya moderator. Jangan sampai ada yang tidur, enggak Jita? Sudah diisi kampung tengah, sudah isi otak, semuanya bahagia hari ini? Happy selalu ya. Hadirin yang berbahagia, kami undang kembali narasumber dan panelis untuk bergabung ke depan karena akan ada pemberian sertifikat tanda kehormatan dari panitia kepada para panelis dan narasumber kita hari ini. Jadi mungkin Pak Faisal Odang, Ibu Basia, Prof. Nur Hayati, Pak Supratman, Bu Aflina, Ibu Mawar boleh ke depan. Baik, akan kita saksikan bersama penyerahan sertifikat dari Panitia Jaringan Gender Indonesia kepada dari Prof. Oh, setelah ini Prof. Iya. Kami mengundang kepada Ibu Profesor Dr. Nursini untuk bergabung ke depan dan akan kita saksikan bersama penyerahan sertifikat yang akan diberikan oleh Ketua Panitia Jaringan Gender Indonesia kepada Kepala Prodi Gender dan Pembangunan, semua narasumber dan panelis kita hari ini. Silakan. Silahkan teman-teman dari media untuk mengambil sesi dokumentasi. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya akan kami berikan sertifikat kepada Bapak Faisal Odang. Mungkin berurut saja ke sini biar lebih gampang. Langsung Kak, silahkan pemberian sertifikat dari Ketua Panitia kepada narasumber Bapak Faisal Odang.
Kita persilahkan kepada Kaprodi untuk memberikan sertifikat kepada narasumber-narasumber kita pada pagi hari ini. Mohon izin Prof. Nursini untuk memberikan sertifikat kepada Ibu Basia. Teman-teman media mohon standby untuk pengambilan dokumentasi. Berikan senyum terbaiknya Ibu, Bapak. Selanjutnya dimohon kepada Prof. Nur Hayati untuk memberikan sertifikat kepada panelis selanjutnya. Selanjutnya masih tetap Prof. Nur Hayati, tabek Prof kita serahkan ke Pak Supratman. Terima kasih untuk ilmunya, untuk cerita-cerita pada pagi hari ini menjelang siang. Baik, Bapak dan Ibu, kita telah saksikan penyerahan sertifikat kepada narasumber dan panelis kita pada pagi hari ini. Baik teman-teman media, boleh silahkan mengambil alih sesi foto bersama. Berikan senyum terbaik dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di depan. Senyum termanis, senyum terbaik. Nanti bisa dilihat fotonya di Instagram Jaringan Gender Indonesia, Instagram Unhas TV Official, Instagram Gender dan Pembangunan. 1, 2, oke. Terima kasih Bapak dan Ibu, disilahkan untuk kembali ke tempat. Mungkin jangan bubar dulu Bapak Ibu, masih ada sesi pengumuman pemenang door prize. Yang ditunggu-tunggu pengumuman pemenang door prize, dapat buku gratis dari Prof. Nur Hayati Rahman. Ada nomor undian tadi yang telah dibagikan oleh panitia pada saat registrasi, disimpan baik-baik. Sesaat lagi akan diumumkan pemenang door prize. Bagaimana teman-teman panitia? Iya. Akan ada sesi foto bersama Bapak dan Ibu. Jadi setelah pengumuman pemenang door prize akan ada sesi foto bersama narasumber dan panelis serta Prof. Nur Hayati pastinya. Kami mengundang Prof. Nur Hayati untuk mengambil nomor undian. Tabek Prof izin untuk bergabung bersama kami untuk mengumumkan pemenang door prize yang dapat buku gratis dari Prof. Mana tepuk tangannya? Masih semangat dong pastinya. Akan ada 10 buku gratis. Luar biasa.
Untuk 10 orang pemenang ya Prof. Jadi 1 orang 1 buku. Untuk yang dapat nomor undian 2 digit, siap-siap ya. 2 digit. Silahkan Prof. Nomor 24. Nomor 24, silahkan maju ke depan bawa nomor undiannya. 24 1 kali. 24 2 kali. 24 3 kali. Hangus. Lanjut Prof. Lanjut Prof. Mungkin bisa musik dong biar lebih semangat lagi. Panitianya salah ambil buku guys. Salah. Bukan itu. Ya. Iya. Oke. Mungkin bisa dilanjut. Tapi tanpa persetujuan Prof, MC hanyalah sekedar menginformasikan. Kita mungkin tunggu ya. Mungkin bisa ada musiknya biar lebih semangat. Sambil tunggu Prof. Bagaimana panitia bisa dilanjut? Buku gratis, lumayan. Oke, kita lanjutin saja mungkin ya sambil menunggu Prof. Wow, luar biasa, jadi buku gratisnya jadi lipat. Panitia yang punya nomor-nomor boleh datang. 10 buku gratis dari program ini. Taruh di atas ini. Lebih dari 10, luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Kita doakan Prof Nurhayati sehat-sehat terus. Dikasih umur panjang. Bisa ada buku selanjutnya. 3 digit. Yang punya nomor undian 3 digit. Silakan. 177. Yang punya nomor undian 177. 177 1 kali. 177 yang kedua. Lanjut Prof. Lanjut Prof. 2 angka tapi jadi 1. Apa nih itu? 06. 90. Ya. Ada. Yang garisnya di atas 9. Yang garisnya di atas 9. Yang ada garis atasnya 9. Ada ya? Maju ke depan bawa nomor undiannya. Kalau hanya perasaan panitia tidak percaya, tidak bisa lihat. Sah. Oke. Ragaligo. Silakan panitia yang minta untuk ambil foto. Tunjukkan senyum terbaiknya, senyum paling cantik. 1, 2, 3. Terima kasih. Lanjut Prof. Masih banyak bukunya guys. Tidak bisa lama-lama ya. Lanjut Vivi. Lagi Prof. Yang punya nomor undian 3 digit. Siap. 107. 107. Udah pada puas kan rezeki ya.
Bu. Lanjut Bu Basya. Ada. Maju. 184 maju. Maju ke depan cepat, Dek. Cepat, Dek. MC-nya sudah lapar. Ya. Ya, oke. Bisa berfoto bersama dengan tim penerjemah Laga Ligo. 1, 2, 3, oke, lanjut. Kepala Dinas, Ibu yang atau yang mewakili, silahkan Bu. Cek. Berapa lagi ya bukunya? 163. 163 pertama. 163 kedua. Maju. Oke, 163. Oke. Silahkan. Laga Ligo. Oke, mana sesi foto? Bersama mana panitianya? Alif. Cepat Alif. Konten Alif. Kerja kok Alif. Oke. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Terima kasih Bu. Lagi. Oh ya, oke, satu lagi. 2 digit. Berapa digit Bu? 1, 3, 1. Maju ke depan. 1, 3, 1. 1, 3, 1, 1 kali. Oke. Kita sambut, ini dia kembaran dari Luna Maya. Mendapatkan buku Laga Liga. MC Kode Kaidah, MC juga mau Laga Ligo. MC juga Pro. Terima kasih Kakak. Lanjut Pak Faisal Odang. Boleh Kak. Bantu Kak. 2 nomor langsung Kak. Biar cepat. 33. Yang punya nomor undian 33. 33. 33 1 kali. 33 2 kali. Cepat. Ya, yang kedua. Nomor 41. 41 cepat maju ke depan, waktu. Ayo. Silahkan kakak cantik maju ke depan. Lagi nomor 41 mana? Nggak ada ya? Nggak ada, hangus. Oke, hangus. Lanjut Kak Faisal Odang. Nomor 30. 30 Kak. 30 maju ke depan. Weh, rejeki. Foto bareng narasumber yang luar biasa. Mungkin sebelah di tengah Kak Faisal di tengah. Diapit oleh Luna Maya dan Sandra Dewi. Berikan senyum paling manis, senyum terbaik. Terima kasih. Lanjut. Bapak, mungkin Bapak bisa bantu Pak, diundi Pak. Lanjut. 2 langsung Pak, 2 nomor langsung. 2 nomor, berapa lagi? 119. 1 kali, 2 kali, 3 kali, hangus. Lanjut. Siapa suruh terlambat? 18. Yang punya nomor undian 18. 18 enggak ada? Hangus. Lanjut Bapak. Ada? 18. 18. Cepat. Disuka yang cepat-cepat, MC-nya suka yang cepat-cepat. Oke, 1 lagi. Lanjut Pak.
Lanjut Pak. 157, maju ke depan. 157, tidak pakai lama. 157. Oh, yang dapat aura kasih. Yang dapat aura kasih. Oke. Tunjukkan senyum terbaiknya. Senyum yang paling manis, senyum yang paling indah. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Lanjut. Prof, untuk panitia kode Prof. Oke, siapa lagi? Mungkin panitia yang umumkan saja ya. Prof lagi makan. Ketua panitia mungkin boleh bergabung untuk membantu Prof mengumumkan. Berapa buku lagi? Masih ada 7 buku lagi. Tapi Laga Ligo sudah habis ya. Laga Ligo close. Masih ada ya Laga Ligo? Masih ada Laga Ligo 3 buku lagi. Lanjut. Lanjut. Ditemani oleh kedua buah hati. Ayo. Nomor 10. 10 mana? 10. Weh, adik-adik ini yang luar biasa sekali adik-adik ini ya. Ayo, cepet adek, cepet. Kak, foto bersama dulu Kak, foto Kak. 1 untuk kebutuhan konten ya adik kakak. Adik kakak senyum yang paling manis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Penonton menunggu. 2 lagi. Enggak usah. Yang ini siapa? Enggak usah. Saya sama dia sudah tahu. Nomor 44. Laga Ligo habis. Nomor 44 dapat buku dari Prof Nur Hayati. Nomor 44. Ya, mungkin berfoto bersama dulu untuk kebutuhan konten. 1, 2, 3, oke. 1, 2, 3, oke. Oke Alif, jangan lama-lama. Masih mau dilanjut? Kita informasikan Laga Ligo sudah sold out. Jadi, tapi ini buku luar biasa juga yang satu lagi ini yang bakal dibagi. Ditulis langsung oleh Prof Nur Hayati. Iya, luar biasa loh. Oh, jadi ditutup ya. Oh, kami mohon maaf teman-teman, sesi undian untuk buku gratis close. Karena buku yang didapatkan akan kita bagi untuk sponsorship. Jadi kalau ada event selanjutnya tolong disponsori Bapak Ibu. Bisa dapat buku gratis. Mungkin perwakilan dari mana Kak Ida? Rumah Sosiologi boleh maju ke depan. LKIMB boleh maju ke depan. Iya, ada Prof. Sudah Prof. LKIMB. Boleh perwakilannya maju ke depan untuk mendapatkan buku. Yang sponsorship siapa? Saya Pusdis. Iya. Pusdis ada, maju ke depan. Yang merasa yang HMI mana? Maju ke depan. AAS Foundation. Rumata Art Space, penerbit buku Kabisat. Yang ada aja ya, yang ada aja perwakilannya. Kohati Batko, Sulsel. Siapa lagi? Melatis nggak ada ya? Penerbit buku Kabisat. Ya silahkan maju ke depan perwakilan penerbit Kabisat. Penerbit buku Kabisat ada perwakilan? Oh, sini.
Anissa.co, media partner dari Unhas TV, fajar.co.id. Oke. Prof Tabe, mohon izin Prof untuk membagikan kepada, oh ya boleh. Iya. Islamisasi Melayu sampai ke Sufisme Bugis. Sebenarnya bukunya juga menarik, tapi karena tidak ada legali golen, jadi tidak ada yang mau pilih. Foto bersama panitia dong. Nanti akan ada sesi foto bersama ya dengan peserta. Sebagai ungkapan terima kasih telah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Lanjut. Langsung ambil saja Ali, langsung ambil gambar. Langsung ambil gambar. Oke. Kurang. Tunggu dulu, Pak. Akan ada sesi foto bersama beserta seluruh hadirin tamu undangan. Sebagai ucapan terima kasih telah mengikuti acara ini dari awal sampai dengan berakhirnya nanti acara. Mewakili panitia kami mengucapkan terima kasih banyak. Izin Prof untuk tetap di tempat, akan ada sesi foto bersama dengan sponsorship lagi Prof. Izin Ibu untuk ikut berfoto bersama, Ibu Basia mungkin boleh bergabung. Oke. Alif mungkin bisa foto di depan untuk Prof dan semua peserta yang hadir. Kak Ida biarkan Prof duduk. Kak Ida yang di belakang. Iya. Sabar. Alif bisa depan. Oke. Iya. Mungkin Bu Basia boleh duduk dulu, Pak Tabe. Foto bersama dengan peserta. Mungkin bisa diisi ke bangku-bangkunya yang kosong biar di kameranya bagus. Merapat kita, B. Udah ambil aja. Iya. Tolong merapat yang mau ikut foto bersama. Tabe. Oke. Ya, yang udah aja, yang ini. 1, 2. Cepat Ki Kak Ida. 1, 2, 3. Lanjut Alif. 1, 2, 3. Hitungan ketiga semuanya bilang keju. 1, 2, keju. Udah ya. Tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini. Hadirin tamu undangan yang berbahagia,
Tentunya dengan berakhirnya diskusi pada siang hari ini, maka berakhir pula lah rangkaian acara pada hari ini. Tentunya kita tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, Kepala Prodi Magister Gender dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, para narasumber dan panelis, sponsorship, dan seluruh tamu undangan yang telah hadir pada siang hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber, kami mohon kepada narasumber dan panelis untuk berfoto